Oh, mau yang ini bebas. Yang bebas. Ya, kalau Baik teman-teman, ini dia. Udah boleh. Ini dia pemateri kita pada hari ini. Nama lengkapnya apa Ustaz? panggil aja Devri. Bang Devri. Iya. Oke, baik. Nah, untuk materi yang akan disampaikan pada sore hari ini apa? Insya Allah yang muda, yang bergerak ya. Baik, karena di sini juga yang pemuda semua ya. Baik. Baik, untuk langsung saja ya ke acara intinya, saya persilahkan kepada Bang Devri untuk menyampaikan. Atur nuhun jazakumullah khairan kepada Akang Musa yang sudah membuka acara ini. Boleh tukeran kan? Atur nuhun jazakumullah khairan kepada Kang Musa. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Berarti saya yang gak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada berapa orang ini? 2000 ada ya? Masya Allah. Dikurang 1 nolnya. Berarti 20 200. Insya Allah. Di sini pemuda-pemudi semua. Cung yang sudah SMA. Banyak. Sisanya SMP berarti. SD. Buang unsurnya. Allahu Akbar. Sebentar ya. Ini materinya saya taruh di sini jadi harus dibuka dulu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pemuda karena yang hadirnya juga pemuda semuanya. Kecuali kalau yang ada hadir ibu-ibu sama bapak-bapak berarti emak-emak bergerak. Tapi kan bukan ya, pemuda yang bergerak. Baik. Ini teh asli santri di sini semua? Hah? Enggak semuanya. Ya, jadi Campur. ya di Ramadan kali ini itu kita membuka khusus baru pertama kali. Jadi kita ngebuka kajian bareng yang umum gitu. Oh, Masya Allah. Jadi ada yang umumnya juga. Ya gitu. Tapi semuanya dari daerah sini. Ada yang bukan juga. Ada yang bukan. Cung yang jauh. Yang ngerasa jauh. Cik dari mana jauh teh? Akang dari mana? Cimahi. Cimahinya di mana? Allahu Akbar, lumayan. Teteh dari mana yang jauh? Kopo. Nah, jauhan Kopo kan. Ya. Nanti teteh dapat hadiah di surga. Amin. Karena nggak ada hadiahnya, nanti mah sediain hadiah ya. Dan harus rajin-rajin, rutin-rutin ngadain kajian seperti ini. Jangan cuma momentum bulan Ramadan, jangan saya. Ya, kalau kita lihat, karena saya kan rumah di daerah Bandung Tengah, di daerah Laswi. Kalau kita lihat itu di Al-Latif, di TSM, terus di Al-Muklisin, saya sendiri aktifnya di Al-Muklisin. Ya, itu kita rutin ngadain kajian. Jadi kita yang di madrasah harusnya sering-sering memfasilitasi buat umat di luar, buat teman-teman di luar, supaya yang di luar teh nggak keluyuran, nggak nyasar. Biasanya datang pergi ke orang tua bilang, "Ma, saya mau keluar, mau sama teman, mau belajar," nyangkut di kafe. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai nyangkut. Mending kita fasilitasi, ya, karena sekarang teh kan udah hampir punah, orang-orang soleh udah hampir punah. Makanya kita harus lestarikan, mulai dari kita, ya. Orang soleh itu udah punah, Nek, Teteh, Akak, ya. Kalau kita lihat di pemberitaan, coba lihat di sosmed. Pemuda-pemudi zaman sekarang, kebanyakan di luar sana yang dilakuin apa? Maksiat. Ya, tawuran teh maksiat. Hati-hatinya. Yang dilakuin teh maksiat. Dan sekarang orang soleh itu udah hampir punah. Makanya jangan sampai punah. Kalau punah sih nggak akan mungkin. Cuma jangan sampai disedikitkan jumlahnya. Dengan kita terus melakukan maksiat, janganlah ya. Harus kita tetap taat. Boleh gaul, dah Islam mah gaul atuh. Kata siapa Islam nggak boleh gaul? Gaul. Teman-teman Rasul, sahabat-sahabat Rasul itu 99% gaul. Nongkrong, kongkow. Ya, para akhwat-akhwatnya kumpul di rumah akhwat yang lain kumpul, tapi tidak ikhtilat. Setelah syariat turun, aturan jelas ya. Baik, kita buka dulu, jangan dibuka kan kita acara teh kayak santai atuh. Masih lama buka kita ya. Baik, kita buka dulu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sudah dibuka alhamdulillahnya. Pokoknya kita bersyukur terus kepada Allah yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Nih, teman-teman, akang-akang, teteh-teteh yang sudah kumpul di sini, ini teh nikmat. Orang di luar sana mau kajian teh susah, nggak bisa, kehalang sama keinginan yang tinggi, hasrat yang tinggi. Ngapain kajian mending nongkrong, ngapain kajian mending bukber. Iya nggak? Banyak di luar sana orang bukber, sholat dilewat, ikhtilat terjadi. Iya nikmat, secara nafsu nikmat kan. Makan cecel bekan, ya, dimsum, apalagi wetiau, sebelah, es jus, sirup, kolak, ya. Tapi apa yang terjadi? Sholat lewat, labas. Baca Quran, lain huruf lain, tidak. Ini kan sayang. Padahal ini teh nikmat yang harus kita syukuri. Dan ini tuh dikejar, majelis ilmu tuh dikejar, nggak datang ke rumah. Bukan kita buka YouTube saja, tidak cukup. Ya, kita datang Ustadz, Masya Allah, ini yang mendengar saya Ustadz Alvin, Masya Allah. Ustadz atur nuhun ya. Berkah untuk beliau ya. Kita doakan beliau sehat selalu ya. Diberikan selalu kesehatan agar supaya bisa terus memberikan ilmu untuk kita semua. Amin. Nah, ini tuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Apalagi kita masih muda, nih masih muda-muda, masih belia-belia. Saya tadi dia teh sapan kolotna. Aduh ya Allah. Padahal abi teh orang ini. Cik tebak umur saya berapa? 25. Hah? 25. 17. 17 sudah, pokoknya mah kekeh 17 mah. Kumadinya merek nyebut 40 gitu, penting mah 17. Allahu Akbar, bercanda ya. Baik, ini tuh anak muda, maka dari muda kita harus patut bersyukur, harus terus meningkatkan kualitas kita. Tentunya dalam menuntut ilmu, karena semua ini harus didasari dengan ilmu kawan. Ya, harus didasari dengan ilmu. Sok ayeuna kieu teteh beli HP, akang beli HP nya, teu boga ilmuna keur diajar HP, berguna moal eta HP? Tidak akan moal berguna. Ya, karena semuanya dengan ilmu. Cuman ilmu ini eta ada dua. Ada ilmu yang membawa kita ke dalam kebaikan, ada ilmu yang membawa kita ke dalam keterpurukan. Ilmu yang membawa kita ke dalam kebaikan itu apa? Ilmu yang didasari oleh kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu kaidah-kaidah Islam. Jadi ilmu yang berstandar kepada Islam. Nah itulah yang harus kita cari. Apakah ilmu dunia terkait dengan ilmu Islam? Terkait. Karena Islam mengajarkan tentang ilmu duniawi. Ilmu jualan diajarkan ke Islam. Diajari. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin. Diajarin gak? Diajarin. Tentang bagaimana bermuamalah. Islam mengajarin gak tentang bagaimana cara bekerja dengan baik dan benar? Ngajarin gak? Ngajarin. Islam ngajarin gak tentang bagaimana berkebun, bercocok tanam dan segala macam? Ngajarin gak? Ngajarin. Yang jadi masalahnya adalah kita yang gak belajar. Jadi kitanya gak tahu. Akhirnya akan kita pakai logika sendiri, pakai hawa nafsu buat menentukan ini benar, ini salah. Padahal cek Allah iya nu benar, iya nu salah. Ayo cek orang iya nu salah, iya nu benar. Nah, kebalikan ya. Itu karena hawa nafsu. Nah makanya nih, karena judulnya pemuda bergerak, makanya bergerak pun harus dengan ilmu. Catat. Ayo bergerak teh kumaha, bergerak iya, bergerak iya. Ini tuh bergerak, tapi yang dimaksud gerak di sini bukan gerak dari suatu titik ke titik yang lain, bukan. Bergerak ini adalah pertama melakukan suatu tindakan. Ini bergerak. Melakukan suatu tindakan. Dan kalau kita ingin bertindak kan harus berpikir, betul nggak? Nah, berpikir ini adalah ilmu. Ya, sok sekarang kita mau gerak. Saya mau gerak ke sini, pasti kan berpikir, saya gerak ke sini mau ngapain?
Saya gerak ke sini tujuannya untuk apa? Dari proses berpikir. Kalau orang yang mohon maaf nih, ada orang yang misalkan tidak berpikir, terpikir misalkan dia jelema teh. Kamana we? Nya siga cucunguk anu ditek-tek geuning ieu antenana kitu tuh puputeran. Nah kayak gitu, itu orang yang tidak berpikir. Dia jalan sesuka hatinya kemana-kemana, dia melakukan apa sesuka yang dia mau, karena pola pikirnya tidak dibangun, ilmunya dia tidak punya. Apakah kita mau seperti itu? Tidak kan ya? Jangan, bukan tidak mau, jangan bahkan. Makanya harus berilmu. Ketika kita ingin melakukan suatu usaha, bergerak ya, melakukan suatu upaya, ingin merubah suatu keadaan, harus dengan ilmu, dengan berpikir. So, gini lihat, Rasulullah SAW waktu itu sama Allah diturunkan pertama kali surat berbunyi Iqra, bacalah. Nah ini tuh dibaca apa gimana, kan Rasulullah tidak bisa baca, nggak bisa baca. Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kenapa disuruh baca? Yang dibaca itu apa? Ada yang tahu? Apa yang harus dibaca? Akan? Bukan. Kondisi yang terjadi. Bacalah apa yang terjadi di hadapanmu Muhammad ibni Abdillah. Maksiat, nyembah patung, tingali eta jelema ngubur anak awewe dikubur. Apakah kamu tidak melihatnya Muhammad? Lihatlah dengan akalmu. Nah sama pertanyaan ini turun ke kita, ke teteh-teteh, ke akang-akang anu kasep anu garelis. Turun pertanyaan ini. Lihat keadaan di depan kita sekarang. Orang-orang di sana sudah mengacuhkan agama. Islam dianggap cuma sebagai agama yang disimpan di saku doang. Maka ini menjadi PR kita kawan. Agar supaya apa? Kita berilmu, kita bisa berdakwah. Cuman kan dakwah itu cukup ke omongan hungkul, harus ada ilmunya tadi. Makanya dakwah ini adalah pergerakannya. Pemikiran ada ilmunya. Maka sudah betul sekali teman-teman kalau rajin datang ke majelis ilmu. Sudah paling betul. Karena nanti supaya teman-teman bisa menyampaikan segala sesuatunya itu sesuai standar dan koridor dengan hak. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala para alimul ulama. Jangan qala anak, ya, jangan kata saya, jangan. Karena kita manusia pasti bisa salah, pasti bisa salah. Manusia mah bisa salah. Tapi kalau dari Allah, dari Rasul, dari para ulama, insya Allah terstandar. Nah itu bekal namanya. Oke. Nah kita membahas tentang bergerak. Bergerak di sini tadi ya, bukan hanya bergerak dari suatu poin ke poin yang lain, bukan. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu perubahan, menciptakan suatu inovasi. Boleh nggak jadi dokter di dalam Islam? Boleh. Tapi harus sesuai dengan syariat. Boleh nggak jadi pegawai negeri dalam Islam? Boleh, tapi harus sesuai dengan syariat. Jadi segala sesuatunya itu harus sesuai dengan syariat. Ibaratkan kieu, abdi teh polisi mohon tapi abdi Islam. Bukan saya itu Islam tapi saya polisi. Sebentar, polisi kan banyak aturannya. Kalau sholat id saya nggak boleh sholat. Kenapa? Karena harus tugas. Jangan seperti itu harusnya. Punten bapak polisinya. Harusnya bapak sholat semua ikut sholat. Kalaupun bapak sholat wajib, kalaupun umatnya sholat, bapak nggak sholat, ya diganti. Kayak asar, kayak apa askar tahu di Mekah. Siapa yang udah berangkat ke Mekah? Mau berangkat? Wow, itu saya gimana? Ya, nanti kalau berangkat ya teteh akan kalau berangkat di sana tuh di depan ada yang begini diem. Orang lain pada sholat dia diem. Apakah dia nggak sholat? Sholatnya gantian. Tapi kebanyakan di kita labas. Ada yang ngamanin sholat, ada beres sholat balik. Nah, ini yang jadi masalah, nggak sholat, ya hati-hati. Nah jadi balik lagi, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus terstandar kepada syariat dan kaidah-kaidah Islam, baik secara ilmunya, fikihnya, aturannya. Ya, cung di sini yang hafal, yang hatam 30 juz hatam, sudah pada hatam? Hah? Bukan hafal, hatam. Tamatan pernah namatin? Pernah ya? Sama artinya enggak? Sama artinya nanti ya.
sama artinya. Supaya tahu yang kita baca itu tujuannya untuk apa. Nah, itu bekalnya untuk kita melaksanakan sebuah inovasi pergerakan dan sebuah mencapai sebuah perubahan itu, kita bisa memahami apa daripada isi Al-Qur'an. Karena jangan sampai dibaca saja. Jangan, jangan sampai kita baca doang atau hafal doang. Hafal bagus, tapi yang bisa mengamalkan isinya ini yang jadi sulit, tapi harus diamalkan, wayahna. Ya, nah maka untuk mencapai suatu pergerakan ini perlu dengan adanya amalan. Tadi yang pertama apa? Adanya ilmu. Yang kedua adanya amal. Ya kalau tidak ada amalan, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau kita persembahkan? Untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk Allah terutama. Gak ada. Iya, kita paham ilmu tentang Allah. Allah itu Tuhan, ilah, zat tunggal yang wajib kita sembah dan berhak disembah dengan baik yang benar. Tapi kita tidak beramal untuk Allah. Untuk apa tuh? Ngan apal Allah naukul tapi tidak beramal. Disuruh sholat nggak mau. Ya, disuruh saum godin. Tahu godin? Oh, apa kene bahasa godin? Ayeuna masih musim bahasa godin. Disuruh saum dia nggak saum. Disuruh zakat dia nggak zakat. Disuruh perintah-perintah yang lain dia nggak jalani. Tapi dia tahu itu Allah, datangnya dari Allah. Nah berarti sama dengan sia-sia, kosong. Makanya tadi ketika kita ingin berat, kita harus beramal. Nah amalan apa yang harus dilakukan? Amalan-amalan yang memang sudah ditentukan. Pertama, amalan-amalan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jalankan itu. Untuk mencapai suatu perubahan, kita pun harus beramal. Sholat kita udah benar belum? Kita ngajak sholat ke orang lain, woi sholat. Tapi kitanya sendiri nggak sholat. Kitanya sendiri sholat, tapi sholatnya rusak. Kita rusak sholat kita dengan hati yang busuk. Nah, ini jadi masalah kawan. Sok negara riba, sok ngomong ke si imam kieu, manusia patu anyar. Awas, itu merusak sholat kita. Ulin kasih etam. Pelit. Udah kalau pelit gak usah diomong-omong. Rusak sholat kita. Ya, rusak sholat kita. Hati-hati. Gimana kita mau bergerak, mau beramal, tapi kita rusak amalan kita. Kita baca Quran. Setelah baca Quran selesai, kita omongan gak dijaga. Ngomong kemana aja. Ngomongnya gak difilter. Kadang-kadang lisan ini menyakiti teman kita, menyinggung perasaannya. Gara-gara beda beli baju, gara-gara yang satu mah punya distro, yang satu enggak. Ngapain? Enggak level, enggak branding. Itu enggak boleh, rusak nanti amalan kita. Ya, dari cara memandang saja itu bisa merusak amalan loh. Hati-hati. Apalagi memandang yang bukan mahram, kadek. Ayo ini pelong. Nyetetnya. Nah ini hati-hati ya. Nah itu. Jadi yang pertama adanya ilmu, yang kedua adanya amal. Karena harus beramal, nggak bisa nggak dengan amal ya. Nah kita bahas sedikit pemuda dalam Islam. Tadi itu ya terkait tentang bergeraknya. Nanti kita bahas panjang lebar bergerakannya. Yang aduh saumnya. Muntah saumnya di dia tas aya naon teh manis. Sirup. Masyaallah enggak. Nah, pemuda dalam Islam yang pertama adalah pemuda yang dimaktub dalam pemuda itu adalah sosok yang selalu dimaktub dalam Al-Qur'an. Sok tinggali Al-Qur'an pasti nyeritainnya pemuda. Ashabul Kahfi, pemuda lain. Pemuda. Teman-teman Nabi Musa, pemuda. Teman Nabi Muhammad, sahabat, pemuda bukan? Pemuda. Kalangan teman sahabat Rasul itu umurnya 14, 15, 16, 17, paling tua itu sekitar 20, 30. Itu tuh pemuda. Pemuda itu kalau bahasa Arabnya itu syabab. Ya. Nah itu pemuda. Teman-temannya Nabi Isa. Ada yang tahu kelompok yang menemani Nabi Isa namanya apa? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu? Akang tahu nggak? Kan kalau Nabi mah kan para sahabat. Ya, kalau Nabi Isa apa namanya? Hawariyun. Hawariyun, ya, bukan Hawariyun yang ngaji, bukan. Siapa yang follow yang ngaji?
Follow ya. Banyak followernya, Masya Allah. Saya dari Yang Ngaji Bandung loh. Ya, jadi Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat di kalangan Nabi Isa di masa Nabi Isa, dan itu pemuda. Ya. Dan umurnya nggak beda jauh. Nih kayak Akang, kayak Teteh. Dari sahabat, sahabiat. Kalau sahabat perempuan itu namanya sahabiat. Sahabiat itu muda-muda yang menemani Khadijah, ya. Itu tuh muda-mudi, pemudi. Para wanita-wanita yang masih muda, belia. Jadi yang udah sepuh-sepuh itu jarang. Yang udah sepuh itu jarang, ya. Jadi masih muda-muda. Nah, pemuda itu pertama kelebihannya dia sering dimaktub dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan penghuni surga itu tuh muda, kawan. Jadi upami angke anu maotna yuswa 80, 80, nanti mah di surga teh balik lagi 23 tahun. Bukan 17, 23. Waktu benar-benar terbentuknya postur dengan sempurna itu 23. Jadi kalau teman-teman yang masih usia belasan, entong hayang fitness teh kudu udah mau jadi six pack moal. Entong hayang six pack, pegang. Pokoknya di bawah 20 tahun mah mun teu pegang gendut geus kitu we dua. Ya. Nah, buat teteh-teteh juga udah jangan aku langsing ya, enggak usah. Udah enggak usah, ya. Belum waktunya. Nanti udah 23 baru terbentuk karena itu postur sempurna manusia. Ya, proses perkembangan. Jadi umur lalaki mah lamun dikembangkeun teh jadi otot. Kecuali gawena rebahan, geus mah jadi otot. Jadi gelambir. Ya, teteh juga jangan sampai jadi gelambir ya. Nanti harus sering olahraga, rajin olahraga ya. Tapi ingat olahraganya pakai pakaiannya yang tertutup, tetap syar'i ya. Kan sekarang udah ada training yang bentuknya gamis ada. Nah, itu syabab ya, muda-mudi. Dan kedua itu adalah pemuda itu harus pemberani. Jadi kalau anak muda itu harus pemberani. Ulah epes meer. Jangan baperan. Baper itu sifatnya syaitan. Adam diciptakan di surga, diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surga. Siapa yang baper? Iblis. Berarti baperan teh sifatnya iblis. Ulah baperan, jangan baper. Baper boleh tapi jangan berlebihan. Kata Allah, la taqaf, la tahzan, la taghdab. Innallaha ma'ana. La tahzan, la taqaf, la taghdab. Jangan sedih, jangan gusar itu jangan galau, jangan marah. Karena kalau itu semuanya berlebihan itu syaitan. Pemuda itu nggak boleh baperan ulah. Cek bahasa Sundana manaon epes meernya. Belikan, pundungan, jangan jelek. Geuleuh teh kana jelema nu sok pundungan mah saya pada asli. Bener, sok hayang teh ngaheuriang we terus. Bae. Pundung, ngadu jik. Sok geuleuh atuh da kana pundungan teh. Naon pundung. Ih, sok kemes gitu tah. Cik ai maneh teh dihirup teh pundungan teh sok geuleuh teh sok kana pundungan. Makanya jangan pundungan ya. Yuk dilatih. Dan orang yang pundung, kita juga sebagai sahabat, kalau ada teman kita yang pundungan, tong diheureuyan wae. Dirangkul, dipahami maunya apa, ya. Tapi jangan aji mumpung, oke, kanu pundungan. Ya, jangan aji mumpung, asik diogong. Tiba-tiba minta air make. Harga 1,5 juta. Wah, itu mah. Jangan, ya. Ya, jadi pemuda itu harus pemberani. Yang pertama jangan belikan, jangan pundungan. Jangan penakut. Malam-malam qiyamul lail di Masjid Al Hidayah. Mau wudhu di atas korangan. Baturan sieun. Jangan takut. Gak boleh kita takut. Jin itu ya, jin, jurik, setan, naon kuntilanak genderuwo nu kana itu patut lah pokoknya mah goreng patut nya kumaha sia ya. Nah, mereka itu tuh tidak punya bentuk, kawan. Tidak seperti kita, tingali akan mah kararasep neng mah garelis, jurik mah teu boga bentuk. Mereka itu membentuk, menjelma menjadi apa yang kita pikirkan. Mereka itu bentuknya tidak kasat, mereka itu seperti asap. Ya, kata para ulama, al-jinu ar-rihul. Jin itu seperti asap, tidak punya jasad, tidak punya bentuk, tidak punya fisik, tidak punya. Makanya mereka iri sama kita manusia. Kita mah dikasih jasad yang padat. Jadi kalau ada jin menjelma menjadi bulek gitunya, itu mah hanya karena mereka dikasih kesaktian, mereka bisa merubah diri menjadi seperti itu. Jadi itu kudu sieun.
Cek Rasul, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menangkal jin gampang, baca ayat kursi. Cuman yang jadi masalah ayat kursi kitanya tidak berkualitas. Ayat kursi kitanya hanya dibaca di tidak dengan hati, tidak dengan iman, tidak dengan akal. Kalau akal kan ilmu bimakna. Kalau kita berilmu, oh ternyata Rasul pernah mengatakan bahwasanya ayat kursi ini pernah mengusir jin. Kata siapa? Kata jinnya sendiri. Kan jinnya bilang ke Rasul waktu itu ya. Kata jinnya, jin itu lagi nyuri waktu itu di Baitul Mal. Ketahuan sama Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kalau saya salah coba diralat ya. Kalau nggak salah itu Abu Ubaidah yang menemukan. Hei jin, kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Hei orang, katanya orang tua. Karena jin waktu itu tuh wajahnya tua, cuman tangannya kayak gogok. Bentuk tangannya kayak gogok. Ditanya, kamu lagi apa? Kamu lagi, enggak, saya nggak nyuri, katanya. Sekali, dua kali, ketiga kali ditangkap. Ditanya, kamu siapa? Jawab jujur, saya jin. Kamu jin mau ngapain? Saya nyuri. Terus buat ngusir kamu apa? Ayat kursi. Siapa yang bilang? Jin. Lalu tanya ke Rasul, ya Rasulullah, apakah pertanyaan jin ini dibenarkan? Semua pertanyaannya dusta kecuali satu. Apa? Ayat kursi. Makanya jin sih ku ayat kursi, cuma yang kita baca ayat kursinya cuma di bibir saja. Nah itu yang jadi masalah. Dibacanya dengan takut kepada jin, bukan kepada Allah. Baca ayat kursi itu takut kepada Allah. Jin mah hees, Allah mah teu. Jin hees teu? Hees. Da jin teh makhluk. Segala makhluk yang bernyawa dia diberikan kapasitas untuk tidur, untuk makan, untuk beranak pinak. Jin, juri, kuntilanak, hees. Pernah ningali kuntilanak hees? Tingali geura mun aya babaturan gawena sare we isuk tapi kana murid ternyata kuntilanak teh. Hees we gawena. Ya. Nah itu jadi pemuda harus pemberani. Berani mengemukakan pendapat. Kalau ada yang tidak sesuai, oh ini salah nih. Tidak bisa Pak, interupsi, ini salah. Yang sesuai kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, ditampili ku kolot. Jangan, ya harus dengan ilmu. Bapak, alangkah lebih baik seperti ini. Karena menurut saya hematnya seperti ini. Karena ini akan menghadirkan solusi seperti ini. Jadi harus solutif, harus berani. Ya, tidak boleh takut, jangan malu. Jangan ngerasa dawi mah naon atuh ilmu lagi saeutik. Justru yang sedikit itu kalau ditumpuk lama-lama menjadi bukit. Harus pemberani. Pernah siapa yang tahu Muhammad Al-Fatih? Pernah dengar ceritanya? Muhammad Al-Fatih itu dari umur 12 tahun itu diangkat jadi sultan. Gede kawani eta jelema. Jangan salah. Muhammad Al-Fatih kalau ada yang gak sesuai ditunjuk, dikieu tah. Bukan karena beliau sultan, bukan, tapi karena beliau sedang menyuarakan yang hak. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu kalau kedenger namanya sama musuh, oh gentar musuh. Karena katelah, track recordnya luar biasa, naikin perahu ke gunung. Muhammad Al-Fatih. Nah kita mah nanti kalau Muhammad Al-Fatih naikin perahu ke gunung, nanti kita mau beda lagi. Ya, naikin Islam ke Vatikan. Karena ini penerusnya. Katalah, saya eta pemuda muslim di mana? Di Al-Hidayah. Pride my man. Harus berani jadi pemuda, tapi ulah wanita. Beraninya harus dengan ilmu ya. Jangan sembrono. Jangan asa aing. Ya, hati-hati karena banyak di luar sana asa aing, petantang, petenteng, petontong. Ya, ada yang seperti itu ada, sul ada, tengkas sepuna. Bubrak, ya. Pemuda itu kebanyakan pengikut Rasulullah tadi sudah disebutkan. Lalu pemuda itu adalah pemuda yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Tah, kudul basor nujitsu, ya kade. Kudu boga jurus kudul basor. Hati-hati, tong abang orang ganteng yang ditinggalin we ku awewe ulah. Harus tundukkan pandangan. Yang menahan hawa nafsu. Nafsu itu bukan hanya ke perempuan saja, kasih. Nafsu itu adalah tentang bagaimana diri kita yang ingin segala dipakai. Isukan kayak beli Air Max lah, edisi terbaru. Kaosnya saya pengen yang Erigo lewat pasaran. Saya pengen yang agak sedikit naik lah, pakai Fubu lah, Fubu 05. Waduh. Topinya pakai Adidas aja yang Stan Smith. Tong nafsu itu nafsu. Jangan. Besok handphone gantian sama iPhone seri 4 berapa? Sekarang keluar 12 Pro ya.
Berapa? 14. Oh, udah 14 sekarang. Apple gila ya. Cepet-cepet banget nyiptain HP ya. Buat apa? Semua jadi sampah loh. Hati-hati. Apa yang kau pakai sekarang, apa yang kau makan semuanya keluar jadi sampah. Ya. Kecuali alat-alat tadi bisa membantu kita untuk dakwah, untuk menuntut ilmu boleh. Tapi kan kebanyakan sekarang bukan buat gaya-gayaan, buat bikin apa akunnya TikTok. Ya, jangan. Tahu penyakit ain? Pernah dengar penyakit ain? Penyakit pandangan? Sekarang update selfie, upload di TikTok. Tiba-tiba orang terus memandang, memuji dan melihat. Kan yang kita harapkan memang pujian di situ. Tiba-tiba 2 poin kemudian gering. Tete ain teman-teman, hati-hati ya. Tapi tidak fix ya, tidak fix ain. Boleh jadi itu ain. Makanya hati-hati ya. Jangan sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit pamer ya. Hawa nafsu itu hawa nafsu ya. Puasa atau Ramadan. Wah, pembalasan kayak lebaran. Kalau pembalasan pas buka mah saya yakin di sini udah pada paham lah, gak akan ya. Di sini mah soleh-solehah semuanya. Amin. Jadi pas buka cukup dengan 3 kurma dan 3 piring bala-bala. Kan sunnah jeung wajib. Nah, jadi harus menekan hawa nafsunya. Nafsu itu apa? Hasrat, keinginan yang tinggi, melambung tinggi. Impian itu boleh tinggi, tapi hawa nafsu jangan ditinggikan. Jadi kalau hawa nafsu ini ciri-cirinya gini teman-teman. Kalau sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya urgent berarti itu kebutuhan dan tidak bersandar kepada hawa nafsu. Jadi hati-hati. Saya maaf ya pakai kaos ya. Saya malu akan pakai gamis tinggali. Kesorban nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita santai ya. Baik, teruskan. Baik. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, jangan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah pemuda itu harus rela berkorban. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Karena pengorbanan ini berat teman-teman ya. Cinta kepada Allah butuh pengorbanan? Butuh. Apa yang dikorbankan? Waktu semuanya. Waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita ingin ke majelis ilmu, ada nggak yang dikorbankan? Ada. Main Mobile Legends di stop heula. Kan dikorbankan ya. Dan emang harus dikorbankan, bahkan harus dihilangkan. Ya. Rebahan, nyantai, hujan, kita korbankan. Karena kata Imam Syafi'i, ya rahimahullah, beliau pernah mengatakan seperti ini. Barang siapa yang tidak mau menikmati pahitnya menuntut ilmu, maka dia harus siap menikmati pahitnya kebodohan. Kata siapa? Kata Imam. Siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Jadi kata beliau, siapa orang yang tidak mau menahan pahitnya menuntut ilmu, tidak mau mencatat ilmunya, maka dia harus siap-siap menelan pahitnya kebodohan. Dan kebodohan ini sifatnya turun-temurun loh, hati-hati. Turun-temurun buat keturunan bukan, tapi buat apa yang kita manfaatkan. Kalau kita bodoh, HP ini jadi rusak. Serius. Bukan buat keturunan, karena keturunan beda. Iman tak dapat diwarisi, iman tak dapat dijual beli, ilmu tidak diwariskan. Ilmu diwariskan tapi kebodohan tidak. Kebodohan itu tidak diwariskan kepada manusia, pada keturunan, tapi kepada apa yang kita gunakan. Kalau orang bodoh pakai motor, cilaka. Lihat orang bodoh, kekebutan di jalan, motor dibrongkeun, dibor up lebih ke 4 kali selesai. Digas sekali standing ka tukang, muter gitu. Cilaka. Potong tulang nggak potong, beleguk tuh. Karena nahaona nggak ada kerjaan. Udah jelas motor itu diciptakan dari pabrik sesuai dengan spesifikasi standar yang sudah sesuai. Ya dioprek gue. Nah nahaona aduh meyakin duit ngoprek. Ya kan ini sudah tidak sesuai dengan fitrah. Karena tadi nggak ada ilmu. Ya harus pintar. Berkorban dengan ilmu, harus rela berkorban. Berkorban untuk keluarga, berkorban untuk sahabat, untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama, harus mau berkorban. Pengorbanan kita ini belum apa-apa kawan. Belum apa-apa dengan nikmat yang telah Allah berikan. Jauh atuh. Jauh akan. Udah ngasih apa kita buat agama? Sedekah, agama mah gak butuh disedekahi. Islam mulia, bukan agama minta-minta. Udah haji kita
Dah haji mah bukan untuk kebanggaan umat muslim, bukan. Allah mah nggak bangga dengan haji, enggak. Dah haji mah wajib kalau yang mampu. Allah bangga dengan saum kita, enggak ada, Allah mah nggak butuh saum. Tapi Allah akan bangga dengan siapa pemuda yang dia berkorban menegakkan syariatnya di atas tanah bumi ini. Itu yang Allah banggakan. Intan surullaha yansurkum, kata Allah. Pegang syariatku, junjung tinggi syariatku, tegakkan agamaku, niscaya ku tolong semua permasalahanmu. Itu kata Allah, simpel. Jadi jangan salah, ini pemuda-pemuda teh tanggung jawabnya sama emak-emak, sama aki-aki sama. Enggak beda-beda, enggak. Cuman yang beda mah meureun si mama ngurus budak, aya teh mancan. Si aki mah ngarip di sawah, aya akan mancan. Allah dakwah untuk mendekatkan agama Allah. Eta wajib mah geus hiji, geus teu dirubah-rubah. Ya, semuanya wajib berdakwah. Wajib dakwah mah lain tugas ustaz lain. Bukan tugas dai, bukan. Tapi tugas semua umat muslim di seluruh dunia Indonesia Raya tercinta. Wajib dakwah mah wajib. Gak ada kata enggak. Akan wajib dakwah wajib. Mau dia ganteng, mau dia kayak Iqbal, wajib dakwah mah. Gak ada gak wajib. Ya tehnya, ya teh wajib ya. Harus semangat dakwah tapi dengan ilmu. Tadi harus berani, harus rela berkorban. Ya, lalu yang selanjutnya ini harus bisa memanfaatkan waktu. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah teh bersumpah demi waktu. Sampai waktu dibikin sumpah sama Allah. Berarti waktu ini sesuatu yang sangat berharga, men. Priceless. Muncul si pernah nonton film Lord of the Ring? Ada The Hobbit. Ada si Gollum. This is my precious, precious. Itu teh waktu. Waktu is my precious. Now is my precious. Itu ya. Itu tuh waktu. Waktu tuh berharga, teman-teman. Kalau ibaratnya di dunia ini tidak ada hukum gravitasi, ya gravitasi teh kieu, ieu mun dikieunkeun murag tuh. Nah itu gravitasi. Kalaupun di dunia tidak ada gravitasi, benda ini akan mengambang, tapi lama-lama dia akan jatuh karena waktu. Ngeri enggak waktu? Waktu adalah yang akan memakan umur kita. Waktu adalah segala sesuatu yang akan menjadikan kita keriput, tua, bongkok, renta. Waktu. Jangan pernah main-main dengan waktu kalian para anak muda. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktu ini ngeri, teman-teman. Sekarang tahun 2023, betul ya? Saya dulu ingat waktu hidup di tahun 2007. Itu rasanya jadul sekali. 2007 itu rambutnya masih merepet horde. Beneran celana merecet, ya. Di bawah pinggang. Kaosnya masih pakai Pro Shop Legend Black ID. Wah, mau kealaman. Kealaman tuh? Betul ya. Dia mau generasi milenial buku. Ya, dulu itu masih pakai sepatu All Star Converse. Alamun asli teh tadi dampal na kieu tah. Nah, maaf ya dikat. Dina dampal teh aya tanda bintang. Asli. Make gelang hideung kuku di hideungan. Lamun ditanya, "What's up, man? Rock and roll." Ditanya gitu. Itu dulu. Tapi saya pikir dari 2007 ke 2023 ini gak jauh-jauh amat. Tapi luar biasa, teman-teman. Kemajuan teknologi ini luar biasa, merubah segalanya. Ini sekarang luar biasa, saya mengalami kecanggihan ini di masa sekarang. Dan saya hari ini merasa jadul. Saya hari ini merasa terjebak di masa lalu. Seriusan. Dan ini waktu loh, sadis loh. Secepat ini kita udah nemu HP yang bisa di-touch. Secepat ini loh. Dulu saya masih pakai monokrom, poliponi, naik ke Engage, baheula teh make Engage teh mewah. Ada yang tahu Engage? Nokia Engage? Nokia yang bisa main game, ada chip gamenya di situ bisa main game kita. Dulu itu saya pakai Engage, itu udah paling mewah, teman-teman. Itu di SD saya pakai Engage itu. Minumannya Pop es Bubble yang pakai perulukan keju. Itu udah paling mewah itu. Nah sekarang itu nggak ada harganya, mamen. Sekarang pakai touchscreen iPhone 14 coba. Ya Allah ya Allah.
Ini 2 tahun kemudian mau jadi apa dunia? 3 tahun kemudian mau jadi apa? Yang dulu kalau saya ketemu ustadz itu luar biasa teman-teman. Kalau ketemu ustadz itu Masya Allah enak, sejuk gitu loh. Ustadz ngomong kita dengar. Ketemu santri itu malu, tunduk saya ketemu santri dulu. Sekarang ya Allah ya Rabbi, santri udah pada selfie, santri udah pada nongkrong di kafe. Iya, santri udah pada ikhtilat, perempuan laki bersatu, pilih-pilih jodoh. Ya Allah, waktu ini hati-hati. Ini semua yang berubah adalah waktu. Cuman yang jadi masalah, apakah kita akan terbawa dengan kondisi seperti ini atau tidak? Kalau bisa mah jangan. Karena harga diri Islam ada di antum dan anti semua ini. Martabat Islam ini ada di kualitas anak mudanya. Kalau anak muda di agama Islam ini baik, maka baik agamanya. Karena orang kafir di luar sana, orang non muslim di luar sana, mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak baca hadis, mereka tidak belajar sirah nabawiyah, tidak semuanya. Mereka melihat kita, oh kieu geuning muslim teh, oh kieu geuning muslimah teh. Mereka tidak baca Al-Quran. Kalau tidak mereka dengan ilmu pengetahuan atau penelitian, mereka tidak akan baca. Mereka hanya melihat. Berbeda dengan kita, karena di Al-Quran diceritakan bagaimana ahlul kitab, bagaimana Yahudi, kita tahu, tapi mereka nggak tahu kita. Mereka hanya menilai, oh kieu geuning muslim teh. Muslim teh ternyata tara puasa di bulan Ramadan geuning. Muslim teh geuning tara salat namun adan hong ada. Muslim teh geuning ciutan, epes meer, pundungan, belikan, baperan, penakut. Jadi seperti ini yang kita pertontonkan kepada dunia. Rubah mindset mereka dengan pergerakan kita sekarang. Bukan besok, bukan nanti lusa, tapi hari ini janji kepada diri kita yang akan mencetak para dai dan ulama. Nanti di hari yang tidak ada naungan. Jadi pemuda-pemudi kalau misalkan semasa mudanya ini taat kepada Allah, ya, mampu menjadi solusi untuk lingkungannya, minimal untuk lingkungan keluarga lah. Ya. Jadi pemuda ini harus bisa jadi solusi. Misalkan dalam satu keluarga ada permasalahan, terus orang cicing we cenekul. Ngadengikeun sigan weueuh. Tapi tidak menjadi solusi. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan kita cuma ikut numpang dalam kehidupan. Enggak boleh, kita punya peran, ya. Kita punya peran. Walaupun dunia ini panggung sandiwara, tapi kita punya peran untuk menjadi antagonis atau protagonis. Pilih mana? Karena hanya ada 2 pilihan. Jadi pemerannya Allah di agama Allah atau jadi pemerannya sebagai musuh Allah. Jangan sampai jadi musuh Allah. Maka kita harus bisa jadi solusi untuk kehidupan. Pemuda ini harus bisa jadi solusi. Dengan ilmunya, dengan kualitas keimanannya, dengan keberaniannya tadi, yang poin-poin tadi kita sebutkan. Maka itu semua harus bisa menjadi solusi untuk menjadikan sebuah penggerak, untuk menjadikan sebuah penggagas dalam kehidupan. Paham ini saya ngomong apa? Teteh paham? Enggak ya? Maaf ya. Nanti boleh tanya ke temannya ya. Boleh dicatat. Jadi harus bisa jadi solusi. Kalau mamahnya, ayahnya, bundanya, abinya, uminya ada kesulitan, dibantu. Bukan hanya sekedar tenaga. Kasih bantu untuk memikir. Ibu teh lagi susah apa? Kiranya aku bisa membantu. Coba mikir yang solutif, ya. Berpikir, berikan solusi. Ulah ngadon ngariweukeun, nambah-nambah beban. Geus puguh kolot teh keriweuh, dirieu tak deui wae. Hayo we minta jajan, minta duit. Ya, jangan. Kasih solusi. Berarti harus bisa memberikan solusi. Nah tadi pemuda-pemuda yang dekat dengan Allah, yang dinaungi, ya, yang terus beribadah kepada Allah, karena birrul walidain termasuk ibadah kepada Allah. Hati-hati teman-teman, jangan remehkan ibadah kepada orang tua. Taat kepada orang tua itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kalian ingin nerap ya ilmu diajar di Al-Hidayah, jangan harap ilmu ini bisa nempel di kepala-kepala kalian kalau kalian tidak berlaku baik kepada orang tua. Camkan ucapan saya. Sebesar apapun cita-cita kalian, setinggi apapun posisi kalian nanti, jadi profesor, dokter dan segala macam, terserah kumadinya welah jadi naon wae. Tapi ingat, perbuatan kalian dengan orang tua itu yang menentukan. Karena doa orang tua mustajab. Ridho Allah fil birido walidain. Sakati Allah fil sakati walidain. Ridhonya Allah ridho dari orang tua, murkanya Allah murka orang tua.
Teteh akan datang ke masjid tapi gelut heula jeung si Ma di imam moal berkah. Dijamin tak keureut ceri uji. Ulah dosa. Dijamin, saya jamin gak akan berkah. Tidak ada jaminan untuk kita sukses hidup di dunia kalau kita sakiti orang tua kita. Hatta orang tua kita, mohon maaf, kafir misalkan, tapi tidak melepas taat kita kepada orang tua selagi dia tidak mengajak kita kepada jalan kesesatan. Tidak ada alasan. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak, tidak ada. Mantan istri, mantan suami, loba. Mantan anak itu nggak ada. Mantan orang tua, oh dia bekas orang tua saya, gaplok sumutnya. Nggak ada itu seperti itu. Kalau ada yang menemukan seperti itu, laknat Allah yang turun untuknya. Dan sama orang tua yang tidak mengaku anak, laknat Allah yang turun untuknya. Ya, hati-hati. Anak itu anugerah, anak itu berkah, orang tua itu berkah. Porsi kita untuk ibadah. Sebelum kita menikah, maka kita milik orang tuanya. Lamun udah menikah, perempuan milik suaminya, suaminya milik makna. Maka kita harus birrul walidain, itu tidak ada batasnya. Bukan artinya perempuan tidak berbakti kepada orang tua setelah menikah, tidak, terus berbakti. Ingat, orang tua kita itu boleh jadi orang tua kita nggak paham apa yang kita kaji hari ini. Boleh jadi orang tua kita, ibu bapak kita nggak tahu ini huruf apa, ini huruf alif atau apa, mereka nggak tahu. Boleh jadi karena kita, gara-gara kita lahir ke dunia, sibuk ngurus kita, sehingga mereka nggak belajar agama. Boleh jadi orang tua kita sekarang nggak paham baca Quran gara-gara kita, ngandung kita. Boleh jadi seperti itu. Jangan salahkan orang tua. Dah si mama mah tak apal ilmu agama, kurang ajar tak budak. Dah si mama tak apal dalil ke cicing we mama, siap mau cicing. Kurang ajar itu anak. Nggak boleh ya. Mudah-mudahan di sini teman-teman nggak seperti itu. Jangan. Semuanya di sini soleh-soleh semuanya. Kalau ada yang seperti itu, mau dia jabatannya tinggi, mau dia preman kelas kakap, kalau dia nggak taat sama orang tua, nggak ada apa-apanya. Pengecut yang gitu. Beraninya cuma sama orang tua. Berani dong sama orang-orang Israel, jangan sama orang tua. Berani dong sama-sama musuh-musuh Allah, orang kafir-kafir di luar sana yang ngebombardir saudara-saudara kita, jangan sama orang tua. Orang tua kita nggak tahu apa-apa. Ya, mulai sekarang kita taat sama orang tua. Ya. Wala, janganlah kalian berkata uf. Nah uf ini bukan bukan. Dalam bimakna ini ada beberapa tafsir, dan tafsir yang paling saya sukai adalah ternyata uf ini adalah berkeluh kesah tentang kita mengurus orang tua. Jangan ngeluh, jangan ngeluh, jangan capek ngurus orang tua mah. Jangan. Itu surga teman-teman, mahal, priceless, ya. You cannot have, hanya orang tua. Baik. Selanjutnya adalah tadi ya, saya tidak bisa sebutkan semuanya. Itu tadi orang-orang yang dinaungi di nanti di hari yang dimana tidak ada naungan. Salah satunya adalah pemuda. Jadi bangga jadi pemuda teh. Atuh kumaha tad abi hayang awet ngora tuluy moal bisa. Abi ge hoyong awet ngora tuluy mah. Nanti bisa kawan ya. Dulu itu aku tuh imut. Nggak percaya ya, nanti boleh lihat foto aku tuh imut bule bodas resep teh. Tapi ayeuna rujitnya. Insyaallah ya Rabbi ya Karim. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kami ikut berperang bersama Rasulullah padahal saat itu kami masih muda. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Sahih. Jadi yang dulu ikut perang itu pemuda, tah umuran sakieu. Yang perempuan ikut perang ada yang ikut, tapi kebanyakan masak. P3K di dapur. Dulu zaman Rasul ya. Perang Uhud, perang Badar, perang Yarmuk, perang Muktahnya, perang Namri, perang Honda, perang Yamamah, itu tuh pada pemuda-pemuda. Khalid bin Walid itu pemuda, gede kawani. Khalid bin Walid itu dulunya preman tapi perlente. Dia itu adalah terkenal reputasinya tukang kadek. Tapi karena Islam merubah tabiatnya, kakadek masih kene kakadek, tapi kakadeknya kamu musuh Allah. Ya, tukang kadek, tukang nenggel. Terus siapa lagi? Abu Zar Al-Ghifari itu tuh preman, tukang begal teman-teman. Karena kaum Ghifar itu tuh kaum yang bengis. Kaum Ghifar itu kaum bengis. Jadi lamun di Jakarta mah Blok M lah. Lamun di Bekasi mah kampung gabus. Nah itu tuh sadis itu. Abu Zar Al-Ghifari itu. Cuman beliau dapat hidayah oleh Allah, dijadikanlah menjadi sahabat Rasulullah.
Maka Abu Zar yang mendakwahi kaumnya sendiri, karena nggak ada yang bisa dakwahi kaumnya kecuali Abu Zar sendiri. Makanya dijuluki Abu Zar al-Ghifari. Kaum Ghifari itu bengis teman-teman. Wah, saya mau bacok lah pokoknya. Itu kaum Ghifari itu ya. Jadi dulu tuh yang berperang itu pemuda-pemudi. Nah, hati sieun paeh gitu kan. Justru dulu itu kematian dicari teman-teman. Hidup mulia atau mati syahid. Iskariman au mut syahidan. Ya. Life be a good Muslim or die as a syuhada. Kayak gitu. Itu moto ya. Jangan dihilangkan. Jadi umat muslim itu nggak ada yang takut mati, tapi jangan juga cari mati. Jangan cari mati, beleduk, bom di itu, bom di dia. Nah, tama, punten. Buat apa teman-teman? Nggak gitu caranya, nggak diajarin sama Rasul. Ya kalau mau syahid, syahidnya man to man, itu syahid, bukan ciki tibur, bukan. Nggak man to man itu namanya membabi buta, dan Islam itu tidak suka membabi buta, bukan style kami. It's not my style, man. Come on, man. Ya, nggak gitu dong. Ngapain kayak gitu ya? Baik. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud juga, ya, tidak akan kami beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi rohnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya di mana dihabiskan untuk apa. Yang kedua adalah tentang masa mudanya, ya, tentang masa mudanya di mana dia di mana dia sampai tua, itu dia ngapain masa mudanya. Terus yang ketiga adalah tentang hartanya dari mana dan mendapatkannya seperti apa. Lalu tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Tuh, lagi-lagi kata muda ini diambil lalu disebutkan. Jadi hati-hati ya. Di masa muda ini pertanggungjawabannya berat. Pertama kali pertama kali kita menduduki usia balik itu kan di usia muda. Nggak ada yang balik usia 50 tahun. Aduh, balik usia 50 tahun ya. Kiraku. Ya nggak ada. Balik itu kan kalau laki-laki berapa? 14, 15. Kalau perempuan 9 sampai 10 ya. Nah segituan. Nah itulah sudah dihukumi oleh Allah. Dihukumi tentang beban dosa, tentang beban wajibnya berilmu, ya, dihukumi tentang beban wajibnya berdakwah. Jangan salah, jadi umur 8 tahun teh geus kuduna dakwah, mengingatkan, mengamar makhluk nahi mungkar. Tapi kan beda kondisinya sekarang. Enggak, Ustadz, ini belum waktunya. Jangan kau rusak masa kecilnya, Ustadz. Kalau nukieu tanu kadang-kadang sok teu ngarti. Harusnya orang tua mensupport, membentuk anaknya berkualitas supaya nanti dia menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, yang tahan banting gitu loh. Kadang-kadang pemuda-pemudi sekarang tadi FSMR dikasih masalah sedikit, gimana ini aku takut, langsung curhatnya di sosmed. Tahu nggak guys, hari ini aku diomongin sama tetangga, karena diomongin ku tetangga, aku mau diomongin ku malaikat maut. Jangan FSMR ya, jangan sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit curcol. Jangan dibiasakan ya. Kalau mau curhat sama Allah, bangun sepertiga malam ya. Ibarat anak panah yang tidak akan meleset dengan sasarannya. Curhat ke babaturan, bro, urang teh resep kasih eta teh. Ngan kumaha nya era teu wani ngedakeun. Kawin atuh, ya can wani kawin mah. Nikah. Belum bisa nikah, tundukkan pandangan, berpuasa karena itu lebih baik untuk kamu. Ya, tong bobogohan. Jangan. Ya, jangan pacaran karena pacaran ini zina, teman-teman. Mau nggak mau saya katakan pacaran ini zina. Ustadz jangan gitu dong, nyinggung. Iya, nyinggung setan. Setan tersinggung kalau saya bilang seperti ini. Karena kalau orang beriman insya Allah paham, oh pacaran itu nggak boleh. Ya, ibaratkan enggak, saya mah pacarannya syar'i. Nggak ada pacaran syar'i. Piraku, ya. Ini nggak boleh. Jangan ya, wala taqrabu zina. Nah, jangan kau dekati zina, tidak boleh. Jangankan dengan kita chat-chatan, pegangan tangan, nauzubillah, bermesraan, nauzubillah. Dengan kita memandang saja ini sudah bisa melunturkan segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan kita. Akan misalkan hafalannya 30 juz. Mungkin ya Allah itu insyaallah. Terus dibawa dia luntur tak hafalan. Jamin. Coba. Jangan. Jangankan kita memandang yang bukan mahram. Kita kalau suka nonton televisi atau nonton gadget, suka ada iklan kan ya,
iklannya akhwat, tidak pakai penutup kepala, tidak pakai jilbab, hijab atau kerudung, terus kita lihat gitu, itu berpengaruh loh. Hati-hati. Kalau untuk para pemuda, nanti otaknya lama-lama rusak. Otak kita ini punya yang namanya sensor, punya pengontrol. Kalau sudah dibiasakan melihat yang buruk-buruk, maka dia akan candu. Dan candu segala sesuatu yang buruk ini berupa tontonan, itu candunya lebih dari psikotropika. Hati-hati pemuda nih, laki-laki terutama. Jangan nonton yang tidak harus ditonton. Ya, tontonan-tontonan yang berbau-bau kezoliman, ya apalagi sampai mengumbar aurat, wah nauzubillah, itu rusak otak. Kalau sudah rusak susah sembuhnya. Saya punya teman, mohon maaf saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya Ustadz ya, agak sedikit bahasanya sedikit ini, tapi tolong diperhatikan dengan baik-baik, ini ilmu. Ada teman saya kecanduan film porno dari kecil, dari SMP sampai hari ini dia kecanduan, sudah menikah tapi dia tidak puas dengan istrinya, dia puas dengan tontonan. Penyakit bukan? Penyakit. Normal nggak? Enggak, sakit itu orang. Sembuhnya dengan apa? Terapi, ruqyah, alhamdulillah sembuh. Dan itu sakit teman-teman. Untuk melepaskan kondisi itu tuh sakit. Makanya hati-hati, jangan rusak masa muda kita dengan tontonan atau dengan informasi yang tidak sesuai. Nggak boleh, nggak ada manfaat faedahnya. Ustadz kan ini bermanfaat, ini kan pelajaran biologi. Enggak, biologi. Tidak seperti itu. Kalau mau belajar seperti itu ada pembelajarannya ya Ustaz ya. Kitabnya ada, tata caranya, adabnya dan segala macam ada. Islam mengatur semuanya. Islam itu dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Gak usah cari yang aneh-aneh, gak usah. Islam sudah lengkap kok, tinggal nanti request aja ke Ustaz Alvin, tak minta kitabnya diadakan. Tapi harus yang sudah siap menikah. Di sini ada yang siap menikah? Jangan, tenang ya. Nanti kalau sudah siap ke Ustaz Alvin nanti minta kitabnya, nanti sediakan, belajar. Kalau tidak ada, datangkan gurunya, fasilitasi ya. Siap, Al-Hidayah ini harus bisa memfasilitasi umat supaya menjadi poros. Al-Hidayah ini saya pengen jadi poros. Poros tempatnya solusi, poros tempatnya pergerakan, poros untuk tempatnya pemikiran, untuk menciptakan apa perubahan besar untuk dunia. Ya ruang lingkup untuk suka galih saja dulu lah. Harus bisa. Yakin bisa? Yakin insya Allah ya? Awas, ini janji loh, janji terhadap diri kalian sendiri. Karena nanti sepuh-sepuh di sini sok. Berapa kali di masjid ini sebulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantun ke karahmatullah berapa kali sebulan? Sering ya? Nah, giliran kan? Berarti apa? Berarti kita yang harus ke depan nanti menjadi solusi-solusi untuk masyarakat luas. Bukan hanya di Al-Hidayah saja, buat teman-teman yang dari luaran sama. Buat solusi di daerah masing-masing. Jadi poros, karena masjid ini bukan hanya tempat ibadah. Jangan disempitkan, jangan dikerucutkan, dikerdilkan, jangan. Kita pemuda yang harus membuat perubahan, pergerakan. Jadikan masjid ini sebagai tempat untuk sarana solusi. Jadikan masjid ini untuk sarana berunding. Jadikan masjid ini sebagai sarana untuk menciptakan suatu inovasi ke depan. Jadi lamun ayana naon teh obrolkeun di masjid, ulah di kafe, ngabeungarkeun boga kafe. Obrolkeun di masjid. Itu uang yang tadinya buat jajan bisa kita sedekah di masjid. Jajan boleh dia, apa ya jajanannya? Boleh jajan. Tapi jangan kita kong kafe, soti kafe. Pesanan naon kafe latte, mochaccino, cappuccino. Beungar boga kafe atuh. Ai masjid kieu teu kaurus mikirna. Di masjid ada uang. Ini ada uang 10.000, sedekah 5.000, jajan gorengan 3.000, cai 2.000, cukup. Cek saya mah beda-beda selera. Body cafe boleh sesekali ya, tapi masjid ini tempat terbaik untuk kita berunding, menciptakan suatu pergerakan perubahan inovasi itu di masjid. Ya, jangan masjid ini penilaiannya ada di masjid mah khusus bapak-bapak. Ya enggak, ada di masjid mah mak-mak majelis taklim. Ya enggak, anak muda juga harus bergerak. Harus bisa memulai pergerakan itu dari masjid. Kerasa sama saya pribadi memulai pergerakan di Karang Taruna saya gagal. Tidak bisa mengeluarkan solusi bagi masyarakat, tidak. Kita hanya hura-hura doang. Karang Taruna terbentuk hanya pasti 17-an doang. Anu dipikirkan naon kumahanya caranya mengumpulkan hadiah panjat pinang, selesai. Tapi tidak bisa, gimana ya tetangga kita ada yang terlilit hutang? Gimana ya tetangga kita yang terlilit riba? Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Nggak ada, saya pernah dengar kayak gitu. Tapi ketika saya turun di masjid, saya kepikiran, gimana kalau misalnya kita kreatif mengadakan suatu pendanaan yang bisa menolong tetangga kita yang sedang kesulitan? Solusi enggak?
solusi. Bergerak nggak? Bergerak. Harus seperti itu. Tong ngabeunharkeun diri sorangan. Diberitahukan kepada seluruh jamaah, alhamdulillah kas masjid kita pada Jumat kali ini adalah 777.849.000. Tapi di sebelah tetangga aya nu kalaparan. Di sebelah tetangga ada yang lagi digedor sama debt collector. Terus kita anak mudanya, weh kiri kanan terus maju. Tadi skill heula. Terus kayak gitu anak mudanya. Terus anak mudanya kayak begini. Guys, kita review ya guys. Di tetangga aku ini ada yang lagi ditagih hutang. Bukan solusi itu namanya. Malah menambah kesakitan, malah menambah duka nestapa. Tidak seperti itu. Yuk, ini pemikiran dari saya tercetus pemikiran seperti ini, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Yuk kita realisasikan, mau di sini, mau di tempat teman-teman masing-masing. Coba kita kumpulkan anak mudanya, kita bikin solusi terbaru. Yuk kita kumpulkan dana, ya kita bikin. Kan sekarang udah pada jago di sosmed. Ya kita bikin, yuk yang mau galang dana untuk bantu saudara kita yang terlilit hutang, saudara kita yang mungkin sedang kesusahan, yang gak makan, yang buka hari ini besok atau bukanya apa, yang mungkin malam ini sahur besok atau sahur apa enggak. Yuk kita solutif, yang terkecil aja dulu. Kalau kita nggak bisa ngasih solusi untuk dunia, kita tidak bisa meredakan perang di Palestina, di Suriah, di Syam. Kita bikin peredaan untuk diri kita di sini, di lingkungan kita sendiri aja dulu. Udah bisa belum? Karena saya suka kesel, mohon maaf nih, ini direkam, gak usah dipotong. Saya suka kesel, ada yang bilang, ini putra daerah. Tapi dia gak mengeluarkan solusi. Tetangganya kelaparan, tetangganya terlilit hutang, tetangganya ada yang anaknya gak sekolah. Terus apa yang bisa kalian lakukan wahai putra daerah? Apa? Sholat enggak? Ngaji enggak? Kerja? Ngomong alat. Terus bangga dengan julukannya putra daerah. Jangan bang. Ya. Jadi harus kita sadar di nyaho di bisa nggak bikin solusi. Tapi Tat, saya berat bikin solusi Tat, karena saya ilmunya belum dapat, keberanian saya belum nyampe. Belajar. Berilmu terus, belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk bertanya. Nanya kalau nggak tahu nanya, ya. Tak cari hukumnya, jangan menentukan hukum sendiri, jangan. Itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Allah sudah menurunkan hukum, jangan kita pakai hukum-hukum sendiri, jangan. Ya. Dan Allah membuka tantangannya sampai sekarang. Siapa yang bisa membuat semisal dengan ayat-ayatku, kata Allah, maka silakan. Tapi kan tidak akan ada dan tidak pernah ada. Ya. Maka sudah lebih baik kita selalu sandarkan diri kita kepada Allah. Ya. Siap bergerak? Siap bergerak untuk perubahan? Siap. Coblos Abi. Bercanda. Nggak ada kampanye ya. Saya bukan siapa-siapa. Enggak. Kalau mau bergerak itu nggak usah kita colok A, colok B, colok C, colok irung sorangan weh. Nyerang teh, mau nyerang, oh berarti Abi can bergerak. Dalam bergerak mah mau angkat pikiran nyolok irung, pasti tangannya akan digunakan untuk melakukan kebaikan. Mau angkat pikiran nyolok nanaon, mau pek wae kumaha rek nyolok teh. Da urang mah gerak. Sedang menyuarakan solusi. Ya, gitu. Kalau kita bergerak, maka jangan ragu untuk bergerak, karena pergerakan ini bermula dari sebuah niat yang tulus. Niatkan karena Allah, ya. Ya Allah, berdoa. Oh, jangan lupa, ini terakhir. Berdoa. Doa teh penting, jangan remehkan doa, teman-teman. Doa ini bisa merubah takdir, jangan salah. Doa ini luar biasa. Apalagi kalau kitanya soleh, kitanya amin ya, amin. Kalau kitanya taat sama Allah, kalau kitanya dijaga lisannya, sering mengucapkan yang baik-baik saja, meninggalkan yang buruk, itu Allah itu akan ijabah, cepat ijabahnya. Maka jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Doa ini luar biasa. Doa ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Kadang-kadang ada yang ngeremehin doa. Ada di luar sana banyak. Padahal jangan diremehin. Doa ini luar biasa. Ketika kita bergerak, berusaha tanpa adanya doa, ya nggak berkah, nantinya kurang sia-sia, bahkan akan menimbulkan rasa sombong dalam hati kita. Wah, ini berkat gua nih kayak begini, jangan salah, siapa dulu dong. Nah, nanti timbullah ujub ria. Tapi kalau kita berdoa dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata hal seperti ini semuanya karena izin Allah.
Kitanya jadi paham, oh segala sesuatunya ini memang karena kehendak Allah. Kita mah hanya berikhtiar saja, kita mah hanya menjalankan wasilah dalam kehidupan. Jadi nggak ada, oh ini berkat saya, nggak ada berkat ini berkat itu, nggak ada. Dan kita mah bukan nabi, bukan rasul. Kalau rasul ada tapak jasanya, kalau sahabat ada tapak jasanya. Para sahabat, tabiin, imam-imam besar ada tapak jasanya. Ada kita mah saha tuh. Ya, jangan merasa kita melakukan suatu kebaikan terus kita merasa bangga, jangan. Kadang-kadang para orang-orang terdahulu saja, ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Beliau-beliau ini menciptakan kitab-kitab yang luar biasa menjadi rujukan umat muslim seluruh dunia. Apakah beliau merasa bangga? Tidak. Apakah beliau merasa sudah puas? Tidak. Bahkan merasa kurang. Ya Allah, saya teh maksiat wae, ya Allah, cek saha cek Imam Syafi'i. Sok Imam Syafi'i ngomong gitu, hei urang ngomongna naon? Ya Allah, terima kasih Allah, aku jadi anak soleh. Hei, jangan pede dulu. Ya, sebelum kita bisa melakukan suatu perubahan, sebelum kita bisa menciptakan suatu perubahan yang besar, jangan pede dulu. Maka mulailah perubahan yang besar ini dengan cara kita berilmu. Yang kedua baru kita bergerak dengan berilmu dan bergerak dengan amalan yang sesuai dari Allah dan Rasul. Oke, ya. Baik, jam 5:50. Tanya jawab mungkin ya. Mau lanjut mau tanya jawab? Lanjut. Tunduh ieu mah. Lanjut tanya jawab. Lanjut. Lanjut sedikit baru kita tanya jawab ya. Baik. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman, dalam surat Al-Kahf ya, dalam surat Yunus, dalam surat Al-Kahf tentang anak muda. Bagaimana Rasul SAW telah menceritakan ya, telah menyampaikan yang diceritakan atau diriwayatkan oleh para sahabat tentang pemuda-pemudi. Bahwasanya pemuda-pemudi ini luar biasa. Bahkan di surga tadi saya sudah katakan, saya mengambil dan mengutip dari kitab-kitab. Di surga ini kan muda-mudi nanti. Aki-aki ini. Di surga ini nggak ada yang wisan, nggak ada, sempurna semuanya. Kalau sudah masuk surga itu sempurna. Mohon maaf, yang terlahir cacat di dunia nanti di surga itu sempurna. Nanti sempurna. Jadi nggak ada di surga itu yang mohon maaf yang kakinya tidak ada satu, tidak ada. Di surga itu lengkap semuanya. Yang tadinya buta itu tidak ada. Surga itu kan tempat yang paling sempurna, ya. Dan usianya itu 22, 23 di surga itu. Penghuni surga itu siapa? Pemuda. Jadi yang 22, 23, nah itulah penghuni surga. Amin. Jadi abi nu 30 teu atuh. Ya Allah atunya. Maksudnya di surga itu nanti balik lagi semuanya ke teenager 23 ya. Syabab ya. Nah itu. Baik. Itu tadi ya. Jadi pemuda ini adalah harus menjadi poros solusi. Sekali lagi harus menjadi solusi. Siap menjadi solusi? Siap bela Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Habib bahasa itu. Ya, tuh ikutan takbir, masya Allah luar biasa. Ya, jadi harus semangat ya, harus semangat. Apalagi di bulan Ramadan ini harus semangat. Dan ini katanya penutupan ya, kajian penutupan untuk umum ya. Nah di penutupan ini saya pengen teman-teman minimal ketika tidak bisa ngambil semua apa yang saya ucapkan, jangan tinggalkan semuanya. Ya, ketika kita datang ke majelis ilmu, kita nggak bisa ngambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Minimal 1 atau 2 kita bisa bawa pulang, kita bisa amalkan. Ya. Dan teman-teman mohon doakan saya, tarik saya. Kalau misalkan teman-teman nanti di surga nggak lihat saya, cari saya. Kalau misalkan saya lagi ada di perempatan persimpangan neraka, tarik saya. Ya Allah, ini manusia ini pernah memberikan, pernah mengingatkan tentang kebaikan ya Allah. Tolong kasih tahu Allah. Karena di majelis ilmu ini saya berposisi bukan sebagai guru, bukan sebagai seorang yang sudah alim, bukan. Tapi saya sebagai teman-teman sama, kita sahabat, kita teman, kita satu perjuangan. Ya, jadi tolong ingatkan, tolong tarik kalau misalkan teman-teman, terutama Ikhwan ya, kalau Ahwat kan gak mungkin ya. Kayak Bogo nih. Canda ya. Jadi kalau Ikhwan nanti tolong ingatkan. Ya Allah, dia jelema pika sebeleun tapi pernah mengingatkan tentang kebaikan. Tarik, duduk we sirana. Tolong ya. Jadi teman-teman juga sama ya. Apalagi kalau sudah datang ke majelis ilmu itu jangan tidak saling mengenal. Tak kenal maka tak taruh tak sayang. Udah siap gitu taruh. So ka dia si Pina.
Nantang atuh dah ta'aruf. Sok kadia si Pina. Tak kenal maka tak sayang. Emang sayang gitu ke temennya? Sayang? Sayang ya. Awas pun sayang tong digibah. Ya, jangan ya. Iya nggak digibah, tapi di belakang di omongan. Enggak, jangan ya. Harus sayang. Ini sahabat kita yang seperjuangan, yang satu permainan, satu tongkrongan. Harus sayang. Jangan blok-blokan, nggak boleh blok-blokan ya. Blok-blokan itu memecah akidah. Hati-hati. Islam itu persatuan, bukan blok-blokan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu ruhul jama'i. Islam itu semua satu akidah. Nah, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, sudah tidak ada blok-blokan. Blok-blokan itu hanya kelompok dakwah namanya. Itu boleh. Untuk apa? Untuk memfasilitasi. Jadi teman-teman kalau dakwah nggak sendirian. Karena kalau sendirian nanti kedatangan musuh yang lebih kuat dikejar kayak Dr. Zakir Naik itu nggak sendirian. Beliau itu di belakangnya banyak. Ya, ada putranya, ada guru-gurunya, ada sahabat-sahabatnya. Jadi nggak sendirian. Oh kalau sendirian bubuk atau pejet. Jangan. Kalau dakwah itu harus berkelompok. Nah seperti ini. Jamaah hidayah. Nggak bisa sendirian, nggak bisa. Rasul nggak sendirian. Rasul ditemenin sahabat. Bukan artinya Rasul tidak mampu, karena memang sudah sunatullah dari dulu. Allah kirimkan sahabat untuk berdakwah dari zaman Nabi. Dakwah ini dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu selalu dikasih teman. Nabi Nuh itu dakwah. Musuh Nabi Nuh tahu nggak siapa? Musuh Nabi itu namanya adalah Jarnasil, Jarnasil. Nabi Nuh punya teman, cuma tidak susah cari riwayatnya, susah. Ya, adanya di kitab-kitab Israeliat. Susah. Boleh dibaca boleh, tapi jangan kita percaya 100%, jangan kita ingkari juga jangan. Itu sebagai referensi saja. Ya. Terus Nabi Ibrahim punya sahabat, nggak sendirian Nabi Ibrahim, nggak kayak di film-film Nabi Ibrahim sendirian gitu, enggak, ada orang-orang yang mendukungnya, ada ya. Nabi Yusuf ada, semua Nabi itu punya teman, ya. Nah kita sosokan sendirian, jangan, ya panjang, oke. Baik, mungkin itu ya, kita tanya jawab saja ya. Baik teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung ngacung saja, atau yang mau pakai tulisan boleh di kedepan ini. Ada? Ada, sok silakan, gak apa-apa, bebas tanyanya apa aja. Ya, apa aja sok boleh. Silakan, harus bertanya tuh. Katanya mau bergerak, siap, siap. Mau nanya, ya, sok tanyakan apa aja bebas. Ya silakan. Ada yang mau nanya dari Teteh? Ada? Ada ya? Abi ternyata ada. Oh. Sok silakan. Dari Akang, ada yang nanya sok? Ada? Oh lagi ditulis. Dari Teteh ada yang mau ditulis juga? Ada mau nanya? Boleh ditulis, kalau malu misalnya tulis aja nggak apa-apa. Nanti dibacain. Silahkan. Sambil nunggu buka ya. Mungkin ini ada Boleh. satu pertanyaan yang mungkin yang tadi sudah disebutin tentang pemuda banyak yang baperan, galau kayak itu kan sekarang sangat banyak sekali, bahkan ketika galau itu dipasang di status WA-nya, Instagram-nya bahwa gue itu lagi galau pakai quotes yang galau gitu. Itu penyebabnya gimana dan solusinya kayak gimana? Oke, baik. Sekarang banyak katanya pemuda yang memang banyak ya, bukan katanya, memang banyak pemuda itu yang galau, yang sedikit-sedikit dia curhatnya di sosmed, dia apa namanya. Pertama ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama kemungkinan ini adanya luka pengasuhan. Tahu luka pengasuhan? Korban pengasuhan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi dididiknya dari kecil, diasuhnya dari kecil, terlalu dimanja, terlalu diogok, terlalu diwowoi keinginannya. Ini akan merubah mental kita sebagai pemuda. Jadi cengeng, epes mer,
Ya, hati-hati, luka pengasuhan bisa jadi perceraian orang tua, bisa jadi orang tua kalau ribut di depan anak, anaknya kena mentalnya nanti. Terus anaknya biasanya gini nih, biasanya ada orang tua kayak begini, anaknya ini mau curhat sama orang tuanya, tapi orang tuanya malah bilang gini, nggak nganggap gitu, nggak dianggapnya sepele. Hati-hati para orang tua, ya. Ini mudah-mudahan direkam nanti dikasih tahu ke orang tuanya, karena ini berpengaruh. Jadi orang tua yang tidak menganggap anaknya, sehingga anaknya ini bingung. Ya, aku mau curhat ke siapa lagi? Orang tua nggak nganggap, teman aku musuhin aku semuanya. Akhirnya curhat di satu, korban orang tuanya sendiri. Makanya nanti kalau bisa kita ngadain kajian, orang tuanya suruh ikut kita kajian bab parenting. Bab parenting ini apa? Bab pengasuhan. Karena banyak pemuda-pemuda yang gagal jadi pemuda, malah tetap di ruang lingkup anak-anaknya karena orang tuanya yang gagal memberikan pendidikan. Karena orang tua sekarang banyak menganggap bahwa kalau anak di sekolah ini itu udah selesai. Enggak. Sekolah tidak mengajarkan akhlak, sekolah tidak mengajarkan budi pekerti, tidak. Adapun ada sedikit. Pendidikan utama itu adalah orang tua, al-madrasatul ula. Orang tua itu pendidikan utama, mental, akidah, keberanian, tingkah laku, cara bicara, cara bersikap. Itu semuanya diajarkan orang tua, baik secara genetik turun-temurun maupun secara langsung secara pembelajaran. Jadi gitu, pertama itu ya, dari orang tua. Yang kedua dari lingkungan. Nah, ini faktor yang sangat berpengaruh. Tadi orang tua berarti lingkungan keluarga, lalu lingkungan pertemanan, ini berpengaruh. Agamamu sebagaimana agama temanmu. Akhlakmu sebagaimana akhlak teman-temanmu. Kalau ada yang baperan, ada yang FSPR dan segala macam, ya karena lingkungannya seperti itu. Coba lihat tentara, dididik tentara, ya. Ayo tuh baper tuh, ditengel ku kapal beleduk, sugan ngadu, mama aku ditabok sama jenderal. Enggak, karena mereka dididik bukan untuk jadi orang baper. Tapi kalau kita lingkungan yang baperan satu, baperan yang lain, semuanya baper. Kayak begitu. Lingkungan, hati-hati. Lingkungan ini berpengaruh. Lingkungannya rusak, rusaklah kita. Teman-teman beli ikan koki. Tahu ikan koki kan cantik ya, bagus ya. Yang bulat gitu kalau jalan beledung gitu kan. Ikan koki itu satu syaratnya, airnya harus bersih. Makanya dia dikasih filtrasi yang bagus. Filternya tumpuk-tumpuk, pakai filter kapas lah, pakai arang penyerap racun dan segala macam. Dan airnya harus bersih. Bayangkan teman-teman kalau ikan koki ini ditempatkan di akuarium yang keruh, filternya rusak. Apa yang terjadi? Ikannya sakit, ikannya mati lama-lama. Sama kita manusia, ditempatkan di suatu ruang lingkup atau daerah yang keruh, yang kotor, filternya rusak. Filter kita itu telinga, ya, mata, ini filter. Kalau ini rusak, ya sakit kita, hatinya sakit. Ya jadi baperan, jadi galauan. Pertama adalah orang tua, yang kedua lingkungan. Yang ketiga, pondasi iman dan ilmu. Nah, ini juga penting. Lingkungan orang tuanya sudah bagus mendidik anaknya, lingkungannya sudah bagus, tapi diri sendirinya jelek. Diri sendirinya mengutamakan hawa nafsu, kepentingan syahwat. Ya gagal. Nabi Nuh, Nabi, orang soleh, dekat sama Allah, anaknya Kan'an, hanyut di banjir, gara-gara maksiat sama Allah. Nggak jamin, karena iman nggak diwarisi, iman nggak dijual beli ya. Kata siapa? Kata Raihan. Tahu Raihan? Tahu nggak? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Seperti itu, ya. Ia tak dapat dijual beli. Nggak bisa dijual beli, maka iman ini harus dicari, diolah dengan ilmu, dengan kita belajar. Ya, harus belajar.
ajar. Ada 3 poin. Satu tadi, orang tua, pola asuh, pola didik. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga, sejauh mana kita mau mencari ilmu yang baik dan benar sesuai dengan standar syariat. Itu kan. Baik, 3 poin saja. Ya, sisanya cari sendiri. Baik, silakan. Oke. Selanjutnya boleh. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini Kak, gimana cara menanggapi temen yang suka minum khamar? Terus saya ingatkan, tapi jawabannya mumpung masih muda. Mumpung masih muda ya. Saya banyak juga teman-teman kayak begini. Perempuan nanti yang nanya boleh ya, waktu masih panjang loh. Ya. Nanti cuma bulan-bulan di sini ya. Teman kita masih suka minum khamar, tapi kalau diingatkan dia menjawabnya mumpung masih muda lah, kapan lagi lah. Kalau udah tua kan nggak bisa kayak gini. Iya, kalau umur lu cukup gitu kan. Baik, saya juga punya teman yang kayak gitu banyak. Pertama, kita ingatkan masih saja tidak bisa. Yang kedua, kita doakan. Karena sekali lagi doa ini jangan dianggap sepele. Doa ini jangan dianggap sepele. Doakan dia. Ya Allah, mudahkan dia untuk bisa taat kembali kepada jalanmu. Ya Allah, ingatkanlah dia. Ya Allah, celakakanlah dia. Boleh. Celakakanlah dia dengan wasilah khamar itu, sehingga ketika dia celaka dia tahu dan dia taat kembali kepadamu. Kalau saya gitu, kalau saya ya jangan diikuti. Kalau saya sadis orangnya. Cilakakan eta jelema lamun cilaka sugan-sugan menang hidayah. Tapi lamun teu menang hidayah kumaha? Hanya kumaha sia. Wayah nah itu dah. Ya, pertama kalau diingatkan tidak bisa, doakan. Doakan. Ya. Pertama, asalkan dia maksiatnya untuk dirinya sendiri, tidak mengganggu kepada orang lain, oke lah. Bukan toleransi ya, tapi oke lah. Artian bukan toleransi, karena maksiat tidak bisa ditoleransi teman-teman. Tapi oke lah. Gua masih liatin lo, gua masih doain lo. Tapi kalau lu udah ganggu orang lain, udah ganggu ketertiban, tangan gua melayang buat lo. Karena gini teman-teman, sahabat Rasul itu ada yang pemabuk, ada. Tahu nggak siapa namanya? Nuaiman. Nuaiman ini tukang bodol, tukang heureuy, tukang mabok. Iya. Bahkan nggak bisa dilarang. Rasul pun yang melarang nggak bisa, karena memang takdirnya makomnya seperti itu. Dan ini jangan dijadikan aji mumpung. Oh, Nuaiman we tukang mabok, manya abi teu tiasa. Da sia mah lain sahabat Rasul. Jangan aji mumpung ya, jangan disamakan. Beda kualitasnya. Nuaiman ini ketika wafat beliau meninggalkan segala keburukan dan dijadikan wafatnya sebagai wafat yang luar biasa. Nuaiman ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Sementara ada teman kita tukang mabok, nggak bisa diambil pelajaran darinya buat apa? Nuaiman ini banyak mengeluarkan hikmah dalam kehidupannya. Bahkan Rasul SAW bisa tertawa terbahak-bahak karena melihat kelakuannya Nuaiman. Lah kalau kita melihat kelakuan teman kita bukannya pengen ketawa, pengennya ketiwi. Nah, bisa nggak dia menjadi Nuaiman? Kalau nggak bisa ya sudah berhenti, karena tidak akan bisa. Kasih tahu dengan kesabaran. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Ulah guru musuh. Ya, karena orang yang namanya lagi maksiat, dia lupa. Dia tertutup mata hatinya. Kalau lagi tertutup mata hatinya, di depan ada tembok, dia tabrak. Mau kita tuntun karena dia sedang menikmati kenikmatan itu, nggak bisa teman-teman. Hamzah, pamannya Rasul, tahu Hamzah? Syuhada, Hamzah itu syuhada men. Hamzah itu bapaknya syuhada. Hamzah itu dulu pemabuk, pemburu, pemabuk, reputasi tukang bacok juga sama. Hamzah itu pernah mabuk, terus Hamzah itu pernah lagi mabuk, motong seekor unta. Ternyata untanya ini unta punya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya baju, ini dipotong untanya. Padahal itu unta buat mahar nikah. Ali langsung stres, ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, aku ini mau nikah, aku ini miskin. Karena Ali itu terkenal, dia fakir. Dengan kefakirannya imannya tinggi insya Allah. Ali ini terkenal fakir. Untanya ini dapat dikasih, bukan dapat beli, dapat dikasih. Dipotong, disembeli sama Hamzah lagi mabuk. Coba bayangin, mau didatengin Hamzah. Kamu tahu Hamzah? Iya Hamzah. Ya Hamzah yang itu, yang Abu Jahal dan Abu Lahab itu ditonjok. Ya kalau kamu lawan Hamzah ya tahu sendiri akibatnya. Yang Umar sama Hamzah itu diangkat ke atas Umar. Tahu kan Umar? Iya, yang gede itu.
yang sama Hamzah bisa diangkat. Terus Ali mau melawan Hamzah, nggak bisa teman-teman. Ngadulah ke Rasul. Ya Rasul, saya punya unta buat nikah, tapi unta saya disembelih sama Hamzah. Gimana dong ya Rasul? Oh gitu? Ya udah coba kita datengin Hamzah. Didatenginlah Hamzah. Benar, untanya udah nggak ada kepalanya, punuknya udah nggak ada, karena yang dimasak punuknya, karena punuk unta itu nikmat teman-teman. Ya mudah-mudahan semua berangkat ke tanah suci, amin. Nikmati punuk unta, wah itu enak. Kari, gulai, punuk unta dengan nasi kebuli. Oh, ya Allah. Nanti ya kita kali-kali kesini ya, kita makan nasi kebuli bareng-bareng. Bayarnya sendiri-sendiri. Oke, nah datanglah Rasulullah SAW menemui, dibukalah pintu, lihat Hamzah lagi mabok ini. Wahai pamanku, apakah betul engkau yang telah memotong unta di depan? Hamzah gini aja, terus gini, sesekali lihat, sesekali gini, sekali lihat. Wahai pamanku, sesungguhnya itu adalah unta milik keponakanmu, Ali. Wahai pamanku, tidakkah engkau mendengarku? Langsung orang maboknya ngomong gini, Hamzah. Oh, kamu ternyata Muhammad, kamu itu tidak lebih dari seorang daripada saudaraku. Kamu itu tidak lebih dari seorang anak daripada saudaraku. Rasul sampai kayak gini. Ini Rasul. Lik, mundur. Lik, mundur lagi. Lik, balik kanan, balik. Ali bengong. Kenapa ya Rasul kok nggak dibela? Bukan nggak dibela, orang mabuk nggak bisa diajak ngobrol. Dia lagi enak posisinya, dia lagi ngerasa benar. Wong udah sembuh, Hamzah datang ke Rasul. Ya Rasul, maaf saya. Wah, sujud sembah. Itu kalau udah sadar. Makanya untuk ngedakwahin orang yang lagi asik maksiat, cari momentum ketika dia sedang terpuruk. Cari momentum ketika dia kerenenggar cadas, kalau kata orang Sunda mah. Misalkan suatu saat orang yang suka mabuk ini kondisinya lagi digebukin sama orang, wah kan digebukin mah nyerinya. Bawa, angkut, simpan di masjid, bersihan lukanya, istighfar, usap kepalanya, kunaon atuh, ngobrol dengan hatinya, ajak dia bertobat, kena. Itu cara untuk mengajak orang yang ahli maksiat. Biasanya teman-teman dari jemaah tablik tuh jago-jago, tahu jemaah tablik, jemaah kompor yang suka keliling. Itu jago-jago ngajak preman karena ngajak hatinya diajak. Ada preman lagi galau mengulang begitu. Jangan kayak si saya, kamu lemah iman. Jangan ya, kamu tidak bekerja. Mau nggak ikut sama saya di ABC? Nggak gitu. Tapi ajak. Bapak kenapa? Iya, saya lagi galau. Kenapa Pak? Ya gini. Udah Pak, kita ke masjid. Ini saya ada sedikit Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Tapi kita ke masjid, di masjid dikejar kurang. Tapi dengan adab, dengan ahsan. Jadi untuk memberikan nasihat kepada orang yang ahli maksiat itu adalah kasihlah nasihat ketika memang keadaan kondisinya terpuruk. Jangan lagi nge-fly dinasehatan, baru dibalik dong kurang botol. Jangan ya, hati-hati. Apalagi orang mabuk ini, dia syarafnya bukan terputus, dia terkunci. Karena alkohol ini merusak syaraf, merusak daya ingat. Apalagi obat-obatan. Obat-obatan ini merusak syaraf dia. Bahkan sama orang tua dia bisa jadi bangkang, ngelawan dan segala macam. Itu pengaruh obat-obatan, psikotropika dan segala macam. Saya belajar sedikit karena teman saya, rekan saya ada yang kerja di BNN, Badan Narkotika Nasional. Dan kita tahu ya, jenis-jenis obat-obatan kita tahu. Dari mulai yang terendah sampai yang level teratas kita tahu. Bahkan dijual bebas di apotek, ya. Jangan pernah dinikmati obat-obatan seperti itu karena merusak. Hancur syaraf kita, nanti lama-lama lari ke ginjal, ke darah dan segala macam. Kebayang kita nikah, keturunan kita darahnya ngalir dalam obat-obatan. Nauzubillah. Mau? Makanya cari calon, cek darahnya bersih enggak? Ya. Hati-hati. Nah itu tadi, apalagi kalau terbiasa minum khamar, mabok, itu kan alkohol. Darah kalau udah kecampur alkohol, dia hitam darahnya, rusak. Makanya tidak jarang orang yang maksiat ini, yang ahli maksiat, dia terlihat sehat, bugar. Iya, kulihat sehat. Wow, gede tanagana. Tapi lihat masa tuanya, lihat. Kalau nggak kanker, jantung, ginjal, apalagi paru-paru, terus apa lagi? Sok yang level-level tinggi lah. Stroke, TBC, paru-paru kebakar.
ya itulah penyakitnya. Siapa aja menanti itu. Karena saya sering melihat orang-orang yang sampai tuanya dia mabuk tidak berhenti-berhenti, sudden death. Tahu sudden death? Mati mendadak. Sudden death, mati dadakan, gitu langsung. Tanpa ampun itu mah, nggak ada sakit dulu. Kan sakit itu kafarat penggugur dosa ya, kalau kita beriman ya. Biasanya kalau orang yang dulunya maksiat terus dia tobat, terus dia waktu mau wafatnya itu sakit. Nah itu diambil dosa-dosanya, amin. Nah, ada yang sudden death, dia lagi asik maksiat, gelepak langsung. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, kita jangan sampai lah kita punya teman atau saudara kayak begitu, jangan. Tapi kalau sudah dikasih tahu susah dan segala macam susah, ya doakan saja mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan sudden death. Ya. Iya, karena dengan sudden death ada juga yang berbicara bahwasanya dia nanti persidangan di akhiratnya akan dilakukan. Kalau muslim, kalau non muslim nggak disidang dia. Kalau muslim disidang dulu, karena nanti muslim itu kan akhirnya akan ke surga, walaupun dia harus dicuci dulu di neraka. Nah maka lewat persidangan. Apa sidangnya? Hisab. Jadi kalau misalkan muslim dia pasti lewat hisab. Kecuali orang-orang yang melakukan syirik dan segala macamnya yang tanpa hisab itu baru nanti beda lagi pembahasannya. Jadi saran saya tadi adalah doakan dan kasih tahu ketika momentumnya tepat. Jangan nggak tepat, karena susah kan. Orang lagi maksiat itu ibaratkan orang sedang dalam keadaan fata morgana, sedang dalam keadaan halu, sedang diiming-iming wah indah gitu kan. Kayak orang jatuh cinta. Orang kalau udah cinta sama K-popnya, K-pop kan Korea, itu tuh pacarnya aja bisa dianggap Kim Jong Un. Kim Jong Un kan presiden Korea Utara tuhnya. Ya bisa dianggap itulah, saya nggak paham ya artis-artis Korea, karena itu halu dia, kayak gitu. Dan hati-hati loh, ini buat ahwat, ini saya ingetin sekalian, buat ahwat jangan coba-coba untuk pajang-pajang foto atau poster-poster yang bukan mahramnya. Ya, artis-artis baik dari Korea atau mancanegara itu bukan mahram, anti semua, jangan dipajang, nggak boleh. Antui memandang orang yang bukan mahram, itu tuh bukan mahram, hati-hati. Kalau yang dipajang itu fotonya kakek, ayah boleh, kakak boleh, karena itu mahram kita. Tapi ini dipajang fotonya BTS, itu nggak boleh. Itu bukan mahram. Dan ingat, setan itu mengelilingi kita. Nanti tiba-tiba membisik-bisiki, hasrat kita naik, bisa melakukan sesuatu yang aneh-aneh dengan foto tersebut. Nauzubillah, ya, nggak boleh, ya. Jadi seperti itu. Ada lagi silakan. Ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Boleh, waktunya masih ada kok. Ya Ustaz ya, nggak apa-apa Ustaz. Oh aman. Silakan, Teteh. Ada suara ini, nyalain dulu Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Jadi orang tuanya itu udah sangat sungguh murka kepada anaknya. Kenapa? Murka ke anaknya. Seorang Orang tua murka kepada anaknya. Saking murkanya, namanya juga orang yang lagi emosional, Yeah. mengeluarkan kata-kata yang bikin sakit hati juga anaknya. Jadi anaknya juga murka kepada orang tuanya. Nah, Udah sampai sedangkan posisinya ibunya ibu sambung. Oke. Mungkin di sisi lain dia tidak bisa menerima ibu sambungnya. Yeah. Sedangkan ibu sambungnya udah sangat-sangat ngurus dia dari kecil. Wow. Udah memberitahu mana yang baik dan mana yang salah. Suatu ketika dia melakukan kesalahan yang membuat orang tua udah gak bisa benar-benar memaafkan. Terus suatu ketika pisah rumah, lalu di situ hati orang tuanya kembali tersentuh, lalu mencari anaknya. Udahlah gitu, bertemu sama anaknya. Udah gitu deh. Tapi anaknya masih belum bisa menerima orang tuanya dengan kesalahan yang dulu. Oke. Sedangkan sisi lain emang udah kesalahan dia gitu. Sampai saudara-saudaranya ikut sakit hati, anak-anak yang lainnya ikut sakit hati. Sedangkan aku sebagai penengah, apa solusi harus dilakukan. Sedangkan di sisi lain kasihan juga ke orang tua aku sendiri, karena melihat dengan kesalahan yang udah bikin hati orang tua aku sampai nangis gitu.
Oke. Tapi sisi lain juga emang kesalahan dia juga sampai udah diomongin sama yang lain gitu. Jadi apa gitu solusi yang tepatnya, apa udah dikasih tahu udah gitu. Jadi solusi yang tepatnya emang harus udah pisah atau gimana, sedangkan kita kan saudara kandung gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya dengan ibunya adalah ibu sambung, tapi dengan teteh kandung. Seayah, nasabnya kuat berarti ya. Baik, berarti masih saudara ya. Baik, di sini permasalahannya adalah kondisi anaknya sekarang orangnya masih memusuhi, tidak mau memaafkan. Padahal itu orang tua sambung. Oke. Setahu saya kalau dengan orang tua sambung, kalau memang orang tuanya itu yang sambungnya ini ya mengurusnya dari kecil ya, bahkan membesarkannya dengan penuh kasih sayang dengan layak. Ya ini anaknya yang walaupun sambung ini wajib menghormatinya, menghargai, wajib memaafkan, membuka pintu maaf sebesar-besarnya walaupun orang tua sambung, karena jasanya telah menghidupi, mengurus dan membesarkan. Dan saran saya itu memang harus minta maaf. Tapi kondisinya orangnya ini tidak mau minta maaf. Karena tadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Tidak pahamnya anak ini, tidak pahamnya orang ini tentang ilmu agama. Karena Rasulullah SAW punya ibu persusuan. Siapa namanya? Hah? Ya, punya ibu persusuan. Apakah ibu persusuannya Rasul ini sama Rasul dilupakan begitu saja? Tidak. Bahkan hanya persusuan. Ya. Ini hanya persusuan, tapi Rasul mencintainya, mengurusnya. Bahkan pernah ibu sepersusuannya ini dilakukan diadab oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Sama Rasul ditebus, sama Rasul dibela. Lalu sarannya sebagai penengah apa yang harus teteh lakukan? Teteh yang harus dilakukan adalah tetap kasih pengertian dan kesabaran kepada orang tua. Karena kalau dikasih pengertian kepada anaknya, karena anaknya masih keras hatinya, nggak bisa. Ya, kadang-kadang ada orang di luar sana atau ustadz yang berbicara, terus teh kasih tahu orang itu, ya ustadz aja kasih tahu sendiri. Saking kita udah sekeselnya kan, karena memang susah. Orang kalau dengan pendiriannya terus dia lagi dibutakan dengan hawa nafsunya, dia susah. Jangankan perkataan manusia, Al-Quran saja nggak dia tengok. Susah, Al-Quran itu kalam Allah loh. Ya, seharusnya kalau orang sedang normal, sedang dalam kondisi yang stabil, ketika ada ayat Allah diucapkan, ketika ada hadis diceritakan, disampaikan riwayatnya, dia akan tergetar hatinya. Dia akan berpikir, oh iya ya, saya salah, berarti saya harus minta maaf. Tapi kan ini enggak. Maka yang tepat adalah teteh gak usah fokus kepada orangnya yang berbuat kesalahan, tapi teteh fokus kepada orang tuanya. Berikan kesabaran, berikan pemahaman bahwa orang ini memang harus dimaklumi, kondisinya sedang tertutup. Doakan. Gak usah teteh bersikeras buat nyadarin orang, karena itu bukan haknya teteh, bukan kapasitas teteh. Orang bisa sadar atau enggak itu hak prerogatifnya Allah. Kita hanya bisa mengingatkan. Kalau diingatkan masih tidak bisa, ya sudah labas. Ngapain capek-capek? Teteh punya kewajiban, punya tanggung jawab tersendiri. Orang itu punya tanggung jawab, punya kewajiban tersendiri. Kalau dia memilih jalan hidup seperti itu, biarkan saja dulu. Suatu hari, suatu saat akan ada datang masanya di mana dia akan berbalik. Itu saya selalu meyakini hal seperti itu, karena hal seperti itu sering terjadi dalam kehidupan saya. Saya dulu punya teman-teman yang berperilaku aneh dan segala macam, bahkan menggunjing saya ketika saya mencoba untuk naik mimbar. Dulu saya pegang mic teman-teman, tapi beda kondisinya. Dulu saya pegang mic, teman saya pegang gitar, yang satu pegang drum. Dulu saya nyanyi, saya dulu naik di atas panggung, saya nyanyi. Sekarang saya pegang mic juga, tapi saya dakwah. Nah teman-teman yang dulu nyinyir, wah soal ini lu, akhirnya apa? Mereka berbalik. Dev, ini gimana ya hukumnya? Akhirnya gue yang ditanya. Dev, ini gimana ya? Soalnya gini, ada permasalahan di rumah aku tentang masalah waris. Akhirnya gue juga yang ditanya. Lo kemana aja? Sibuk dengan gitar, warisin tuh gitar. Akhirnya seperti itu ya. Jadi saran saya teteh, jangan fokus ke orangnya, teteh fokus ke orang tuanya. Karena hati orang tua ini lebih penting. Ya teh, walaupun orang tua sambung ataupun apapun ya itu, yang penting dia sudah berjasa. Apalagi orang tuanya ini sampai minta maaf duluan. Oh berarti kan sudah luar biasa ini. Jarang loh teman-teman orang tua itu minta maaf duluan. Dan orang tua yang hebat itu orang tua yang meminta maaf.
Ya, saran saya, Teteh coba terus hibur orang tuanya, gak usah fokus ke orang tersebut, gak usah. Teteh doanya gini, ya Allah, aku adalah hambamu, ubun-ubunku ada di tanganmu, dia adalah hambamu dan ubun-ubunnya ada di tanganmu, maka engkau yang maha mengurus, urus dia ya Allah, balikan hatinya ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Cukup, gak usah minta ini itu, gak usah. Udah, yang penting sekarang Teteh dengan orang tuanya, ya, Teteh ya. Kalau kurang enak solusi dari saya, silakan bisa tanya ke yang lebih mahfum. Tapi dari yang saya alami, karena saya mengalami yang Teteh alami, saya mengalami yang lebih pahit, yang lebih buruk saya mengalami. Semuanya saya sudah alami, asam garam saya alami. Bukan saya pengen umbar, tapi semua apa-apa yang terjadi dalam kehidupan hampir semuanya saya alami. Jadi itu solusi dari saya. Karena susah Teh ngasih tahu orang kayak gitu, susah. Saya punya teman, saudara, kerabat yang susah dikasih tahu, susah sudah. Terus akhirnya gimana? Saya doakan, dan ternyata dengan doa setahun, 2 tahun, 3 tahun akhirnya berubah. Karena saya yakin ketika kita berbuat soleh, ketika kita taat kepada Allah, ketika kita dakwah di jalan Allah, doa kita diijabah. Yakin, harus yakin. Ud'uni astajib lakum. Kau minta, ku beri langsung, kata Allah. Ya, minta sama Allah. Silakan. Baik. Mungkin ini dijawabnya singkat aja ya Ustaz, karena waktunya terbatas. Ada banyak pertanyaan. Namun di sini ada yang mungkin sama pertanyaannya. Kenapa pemuda sekarang banyak yang nyilet tangan kalau saat sedang galau atau minum minuman keras, obat dan sebagainya? Ya itu karena informasi, maklumat asabiko, ya. Maklumat awal yang diterimanya. Kalau dia sering nonton film-film kayak begitu, ya informasi kayak begitu, ya itu yang dilakukan. Karena kalau misalkan maklumatnya tentang seputar dunia Islam, yang dia lakukan ketika galau apa? Minimal zikir, bukan nyilet tangan, tapi zikir pakai tangan. Ya, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulaya wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, kalau misalkan takut, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim, seterusnya. Karena maklumat. Jawabannya adalah kenapa selalu melakukan seperti itu? Karena informasi, tontonan, maklumat dan pergaulan. Itu aja. Stop informasinya. Itu aja. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini. Yakni kenapa pemuda sekarang kalau gak suka sama kita malah nyindir di sosmed, bukan bilang langsung kadang? Nah itu karena mentalnya tadi bukan mental pemberani. Kan saya tadi sudah katakan, jadi pemuda itu harus pemberani. Yang beraninya nyindir, yang beraninya komen-komen di sosmed berarti nggak punya mental ciut, mental tempe. Orang kalau nggak suka datang, tapi baik-baik. Assalamualaikum wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak suka dengan perkataanmu tadi karena perkataanmu menyinggung aku. Oh iya gitu, ya udah aku meminta maaf. Ya udah, daripada kita bermusuhan kita berdamai supaya tidak ada setan bertengger di hati kita istighfar sama-sama. Astagfirullah. Makanya di luar, di Timur Tengah, di mana ya, itu membaca istighfar sesama teman itu biasa. Kayak misalnya kita ketemu, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz, istighfar, astagfirullah. Itu biasa. Kalau di kita kan aneh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, astagfirullahaladzim. Nah, mana istighfar orang? Emang orang juri? Aneh kan ya? Tapi biasakan. Karena istighfar menggugur dosa. Kita minta ampun kok sama Allah. Kalau hati kita, lisan kita ini nggak suka, harusnya nggak suka karena Allah. Sukanya karena Allah, nggak suka pun karena Allah. Jangan sampai kita nggak suka sama teman kita gara-gara kita iri, sirik, dengki. Peda saya tambah ganteng, urang mah goreng, nggak boleh. Takdir mutlak kita mati Allah. Canda ya, nggak boleh ya. Misalkan teman kita dapat rezeki, kitanya iri, dengki, terus kita nyinyir gitu, atau teman kita dapat sesuatu yang berlebih kita nyinyir, nggak boleh. Itu mah sudah qadarullah, sudah takaran dari Allah. Berarti kita nggak suka sama Allah kalau gitu. Berarti kita nggak suka dengan takdirnya Allah. Allah udah kasih ke dia yang terbaik, ya harusnya kita bersyukur dong. Ya Allah, terima kasih, ternyata sahabatku sudah kau berikan kelebihan di rezekinya, sudah kau berikan kelebihan di outfitnya dan segala macamnya. Harusnya bersyukur, jangan dinyinyirin, nggak boleh. Nah itu mungkin. Baik, 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan izin bertanya, bagaimana solusinya untuk saudara yang memutuskan tali silaturahmi karena permasalahan warisan atau bisa disebut karena harta apa ini?
Pokoknya tentang Ya, warisan. masalah waris ya. Nah, teman-teman, fikih ini ada beberapa cabang. Salah satunya fikih waris, bab faraid. Faraid ini wajib dipelajari. Kenapa? Karena dengan masalah waris orang bisa berbunuh-bunuhan. Dengan masalah waris yang tadinya saudara bisa jadi orang lain. Yang tadinya masalah waris orang tuanya bisa dipenjarain. Hati-hati. Makanya fikih faraid ini penting. Nah itu jawaban saya berilmu. Kenapa harus berilmu? Karena ilmu faraid penting supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini. Lalu kalau sudah terjadi seperti ini gimana Ustadz? Gimana Akang? Gimana Abang? Solusinya adalah ingatkan terus, doakan. Karena ini masalah waris hisabnya berat. Yang ditanya bukan jumlahnya, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Ya. Waris ini bukan nominal, tapi gimana cara kita memanfaatkannya, di jalan apa, untuk apa. Karena nanti akan memberatkan kepada si peninggal warisnya. Ke orang tua kitanya akan jadi berat nanti di yaumul hisab. Karena dengan harta warisnya anaknya bertengkar. Kasihan orang tuanya yang harusnya tenang ngongkang-ngongkang kaki di dalam kubur, ini malah kasihan kebebani dengan masalah waris. Makanya penting belajar bab faraid. Nanti minta kurikulum ke gurunya, adakan bab faraid, karena ini mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Hati-hati. Bab faraid, bab waris ini penting, jangan sampai ditinggalkan, gak boleh. Ini termasuk dalam syariat. Sekarang kita mempelajari bab sunnah, kita mempelajari bab ini, bab itu, tapi waris ditinggalkan, gak boleh. Ini waris penting, cari gurunya. Bab faraid ini penting, agar supaya kasus-kasus seperti tadi selesai. Karena saya sendiri, kakek saya dulu punya peninggalan banyak di Sumatera Barat. Ya, kakek saya dulu punya banyak peninggalan. Akhirnya karena di Sumatera Barat ini, di Padang, ini aturannya nggak sesuai dengan syariat. Anak perempuan ini lebih besar warisnya. Karena tidak sesuai. Syariat ini mengatakan anak laki-laki lebih besar. Dan anak laki-laki pun bukan dimakan sendiri. Kan dia punya istri, punya anak, betul? Punya adik perempuan. Nah itu yang harus diurus, makanya kenapa laki-laki lebih besar. Tapi kalau di Sumatera Barat ada beberapa suku atau adat, termasuk saya yang menggunakan adat istiadat bahwa anak perempuan lebih besar. Akhirnya nggak sesuai lah, akhirnya berdebat lah, karena tadi nggak sesuai syariat. Coba kalau semuanya sesuai syariat, nggak akan ada yang musuh-musuhan, nggak akan ada yang bunuh-bunuhan, nggak akan ada seorang bapak yang dipenjarain anaknya gara-gara waris, nggak akan ada. Tapi karena kita nggak pakai syariat, pakai cuma setengah-setengah. Makanya nih pemuda-pemuda ini nanti ke depannya nih yang akan menjunjung tinggi syariat. Amin. Amin. Ya, jawaban saya dakwahi, kasih tahu, pelajari bab faraid. Ya, silakan selanjutnya. Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau kita sudah memberitahu hal kebaikan kepada teman, tapi teman kita marah dan mengelak? Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, tinggalkan. Gugur kewajiban. Tinggalkan, gugur kewajiban. Ngapain kalau orang udah nggak mau, nggak dipaksa. Islam tidak memaksa. Islam nggak maksa. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali cukup, sudah. Ngapain? Ya, urusan dia sama Allah nanti. Nikmati saja ya umul hisab yang begitu pedih kalau begitu. Ya, dia sudah diberi akal, sudah sama kayak kita. Dia sudah diberi ilmu pengetahuan, maklumat, sudah diingatkan, sudah. Tinggal dirinya mau jalan atau tidak. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak sudah biarkan. Gak usah kita sibuk terus. Wah, bertahun-tahun kita ngurusin satu orang. Gak usah. Wah, Abu Jahal aja diperangi sama Rasul. Abu Lahab aja pamannya diperangi, gak bisa diingetin, diperangin. Kalau ada perintah perangin, karena kafir. Kalau ini kan masih satu umat, gak usah diperangin. Ya sudah, biarkan. Amaluna amalukum, lakum dinukum. Nggak waliyadin, ya amaluna amalukum, karena dia agamanya masih muslim. Ya sudah, biarin. Ngapain capek-capek? Ya, kita masih banyak kok lahan dakwah yang lain. Kita sibuk ngedakwahin satu orang, sementara ada 1000 orang di belakang kita minta penjelasan tentang materi dakwah kita. Ya mendingan 1000. Yang satu orang ini mungkin bukan makomnya kita, mungkin dia akan tercerahkan dengan yang lainnya. Biarkan, sudah, nggak usah sibuk. Ya, nggak usah jadi pahlawan kesiangan juga kalau dalam dakwah, nggak usah. Ya, karena kita ini manusia, teman-teman, hati kita gampang tergelincir. Boleh jadi kita pengen ngingetin dia, cuma pengen dipuji doang. Nah ini yang jadi masalah. Oke, mungkin itu jawabannya.
Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah Sama-sama. memberikan materi ini. Semoga kita bisa mengamalkan semua yang tadi sudah Amin. diceritakan disebutkan. Amin. Dan kita cukupkan kajian Ramadan 2023 ini di hari Sabtu tanggal 1 April. Kita cukupkan untuk sesi Ramadan Bahagia volume 1. Insya Allah kita di Ramadan 2024 kita akan membuka lagi Ramadan Bahagia volume 2. Jangan lupa teman-teman yang ingin tahu informasi selanjutnya boleh ikuti follow Instagram Madrasah Al Hidayah atau di YouTube Madrasah Al Hidayah juga. Baik, kita cukupkan kajian sore pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama atas semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sebelum ditutup, bagi teman-teman kita bubar di sini bareng-bareng. Yang akhwat di atas ya, di atas di madrasah nanti disiapkan oleh panitia akhwatnya, dan yang ikhwan kita semua di madrasah bawah ini. Nanti sama panitia dan teman-teman boleh ikut bantuin untuk beres-beres tempat bubarnya di sini. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi. Sama-sama. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.